Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Permatasari sebagai moderator untuk acara ini. Selamat datang di BINUS Expo 2021. Wah, nggak terasa ya, BINUS sudah 40 tahun berkarya. Semoga BINUS terus berkarya dan sukses selalu. Oh iya, udah banyak nih penontonnya yang join. Nadia boleh tahu nggak sih dari mana aja? Coba tolong disebutkan kotanya di kolom chat. Nanti mau tahu dari mana aja nih yang udah hadir. Oh, dari Tangerang. Terus kemudian dari mana lagi? Ada dari Jakarta, Bekasi. Ya. Ada nggak yang dari luar Pulau Jawa? Wah, dari Riau, jauh sekali. Terima kasih sudah hadir. Terus dari mana lagi nih? Mungkin banyak sekali ya. Syukur-syukur sampai seluruh Indonesia menonton seminar ini. Amin. Oke, baik. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, kakak-kakak semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Nah, Nadia sebagai sahabat moderator untuk di acara ini, kita akan membahas peluang bisnis bawang goreng di Indonesia bersama Bapak Yosa Setiadi, seorang praktisi bisnis 22 tahun dan tentu saja sudah mempunyai pengalaman 17 tahun di bidang bisnis bawang goreng ini. Wah, mungkin sangat ditunggu-tunggu nih untuk seminar ini karena kita kan pengen tahu gimana sih caranya 17 tahun ini Bapak Yosa untuk mengembangkan bisnis hanya sebuah dari bawang goreng tapi bisa pesat se-Indonesia bahkan sudah terkenal untuk saat ini. Oke, baik. Nggak usah lama-lama, karena mungkin udah nggak sabar nih untuk mendengarkan seminar dari Pak Yosa, ya kan? Langsung saja ya, kita sambut Bapak Yosa Setiadi. Untuk Bapak Yosa dipersilakan. Terima kasih. Oke, thank you Nadia Dwi Permatasari, thank you banget juga buat teman-teman yang hadir hari ini dari Tangerang. Wow, mantap. Jakarta juga. Wow, saya juga sering di Jakarta, sering juga ke Tangerang. Pabrik saya di Tangerang. Terima kasih juga Budian dari Bekasi. Wow, ada yang dari Riau. Dahsyat. Pak Untung Dwi Harjo dari Surabaya hadir. Terima kasih untuk waktunya untuk belajar dan tumbuh bersama-sama. Seperti yang kita ketahui ya, jam 10 pagi itu waktunya masih santai sekali, tapi teman-teman semua meluangkan waktunya untuk tumbuh, terutama ilmu dari leher ke atas. Karena saya percaya teman-teman, ilmu yang menghasilkan uang begitu banyaknya adalah ilmu yang untuk kita masukkan ke leher ke atas, yaitu masuk lewat pikiran kita. Nah, sebelum kita mulai, boleh teman-teman saya putarkan satu video, boleh? Mungkin Bu Lola bisa standby bantu. Sebentar lagi kita akan mulai video untuk perkenalan aja. Setelah itu kita akan masuk ke topik bahasan. Pastikan yuk teman-teman. Yuk mari Bu Eka Wulan, juga buat Angga dan juga teman-teman semua. Pastikan membawa kertas dan pulpen, karena kertas dan pulpen sebetulnya adalah obat terapi paling baik untuk belajar. Karena apa? Karena kita membawa diri kita untuk tumbuh dan juga mau mencatat atau menyimak. Let's go, kita putar videonya. Yeay! Terima kasih Noval, sepertinya nggak ada suara, tak apa-apa, sedang diperbaiki juga sama tim.
Oke, nggak apa-apa teman-teman. Boleh dong kita secara dari rumah kita kasih tepuk tangan dong buat panitia yang udah begitu kerja kerasnya. Yeay! Ingat loh teman-teman loh, kita di sini preparation juga nggak sebentar. Kita di sini juga siapin PowerPoint yang terbaik buat teman-teman memulai usaha. Bahkan juga mungkin bisa usaha teman-teman juga bertumbuh dengan adanya ilmu-ilmu yang nanti saya bagikan. Oke, yuk. Boleh, kembali lagi mulai. Dan pemirsa, dengan kreativitas memanfaatkan celah bisnis, bawang goreng bisa menjadi usaha menggiurkan beromset ratusan juta rupiah. Usaha bawang goreng ini pun sudah merambah hingga ke mancanegara. Bawang goreng merupakan salah satu makanan pelengkap yang biasa digunakan di banyak sajian makanan. Tak hanya lezat secara rasa, ternyata bawang goreng juga bisa menjadi usaha dengan omset menggiurkan. Yosa, seorang pengusaha muda, menggeluti bisnis bawang goreng sejak 2008 lalu. Proses produksinya ia lakukan di kawasan Pasirluyu, Bandung, Jawa Barat. Untuk menghasilkan produk berkualitas, bawang yang terlebih dahulu disortir, kemudian dikupas dan dicuci hingga bersih. Bawang diiris tipis dan digoreng hingga garing. Agar berbeda dari bawang goreng lainnya, bawang yang sudah ia goreng diberi varian rasa, asin, manis, pedas, dan bawang putih. Meski harga bahan baku fluktuatif, tapi keuntungan yang ia dapatkan menggiurkan. Keuntungannya bisa mencapai 180 juta rupiah per bulannya. Karena ada dua potensi yang luar biasa, penduduk Indonesia 250 juta orang, dan juga yang sangat luar biasa, Indonesia adalah surga kuliner. Indonesia surga kuliner yang membutuhkan banyak sekali bahan baku, terutama bawang goreng. Kalau kalian dan yang terakhir sebagai penutup, teman-teman pengusaha, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Setiap bulannya, 1,5 ton bawang goreng bisa diproduksi. Bawang pun dipasarkan hingga ke hotel berbintang di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, bawang goreng buatannya bahkan bisa menembus pasar Australia. Bagaimana? Tertarik untuk memulai bisnis seperti ini dan meraih untung hingga ratusan juta rupiah? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Yeay, thank Jumpa. you. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat kita semua yang mau belajar. Yeay. Jadi sedikit informasi nih teman-teman. Sebelum acara ini dimulai, nih pastikan ya. Sebelum acara ini dimulai, pastikan teman-teman siapin kertas sama pulpen. Karena semua ilmu yang saya kasih bukan kaleng-kaleng. Wah, kaleng kali. Nah, tapi ilmu yang saya kasih ini betul-betul daging ya teman-teman. Daging alias semua based on practice-nya saya. Dan saya berusaha sebisa mungkin nanti jawab yang teman-teman tanya. Dan juga sebisa mungkin saya bantu arahan step by step-nya untuk tidak lompat-lompat supaya teman-teman bisa fokus dan juga bisa belajar dari segala macam kesalahan saya. Nah, teman-teman, saya sudah memastikan bahwa teman-teman sudah mempunyai kertas dan pulpen. Saya boleh izin share screen, teman-teman. Boleh tolong tulis dong di kolom komentar, di chatting. Boleh, Pak Yosa. Oke, terima kasih Dian atas kebaikannya. Wow, terima kasih Marisha Bella Mulyawan, terima kasih banget sudah mau belajar. Teman-teman, saya mau infoin satu hal. Tadi sebelum acara, ini jujur nih, sebelum acara boleh di cross check ke nomor teleponnya Bu Lola. Tadi saya telepon, ternyata di jam yang sama anak saya ada lomba. Teman-teman, kalau suatu saat teman-teman sudah berkeluarga, saya kebetulan sudah punya 3 orang anak, teman-teman tahukah bahwa melewatkan momen bersama anak itu nggak bisa kembali lagi, dan biasanya momen yang bersama anak itu membuat kita jadi lebih dekat lagi sama anak. Tapi sekali lagi ya, tapi hari ini saya bagikan waktu saya buat teman-teman semua. Tepuk tangan buat teman-teman. Yeay! Benar teman-teman, anak saya hari ini ada pertandingan lomba di eye level. Jadi tempat ngeles eye level adalah untuk motorik, sensor motoriknya usia 5 dan 7 tahun berdua sedang lomba. Tapi saya tidak bisa ikutin karena saya sedang
berbagi sharing di acara ini. Oke, yuk tanpa panjang lebar yuk kita bagi di sini. Nah, sebentar ya. Oke, teman-teman, Anda hebat. Saya mengucapkan selamat belajar dan semoga kita selalu bergembira dan bahagia selalu. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang praktisi bisnis dan saya sudah 22 tahun, berbagai macam industri sudah saya masuki dan saya lulusan S2 tidak malu. Sekali lagi ya, teman-teman. Lulusan S2 tidak malu berbisnis bawang goreng karena saya tahu tuh teman-teman, saya tetap memberikan dampak yang positif. Bahkan sekarang saya menjadi pengajar tetap di Akademi Tukang, teman-teman. Jadi saya terpanggil, saya melihat bahwa tukang, misalnya sebut saja di Sidoarjo, Jogja, Makassar, dan lain sebagainya, kadang-kadang anaknya malu ketika mengetahui bapaknya adalah tukang. Nah, di situ saya menjadi mentor bagi mereka, mentor untuk keluarga, life, bisnis, dan juga pemasaran. Jadi sudah tidak ada lagi anak-anak yang malu orang tuanya tukang. Bahkan anaknya suatu saat jadi tukang aja bangga. Gila nggak teman-teman? Itu semua karena satu kecintaan hati saya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sih bisa ada pikiran seperti itu, karena saya juga dinasihatin oleh Pak Haji Supandi, seorang mentor saya juga di bisnis yang lain, itu Pak Haji Supandi yang menasehati. Oke, teman-teman, secara singkat, saya juga orang yang sering jatuh, teman-teman, sering bangkit lagi, dan juga kebetulan 2 tahun terakhir ini saya fokus pada 3 atau 4 bisnis saya yang sekarang lagi fokusin di pandemi, dan saya tidak menambah bisnis lagi karena saya sekarang fokus pada 3 bisnis tersebut. Oke, kemudian juga ini waktu masuk ke detik.com, saya dari dulu jadi hobi nyales, teman-teman. Saya tidak pernah malu nyales karena saya tahu pekerjaan sales adalah pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini. Kenapa, teman-teman? Karena dari sales lah kita bisa membayar kewajiban-kewajiban kita. Misalnya bayar uang sekolah, atau bayar karyawan, atau THR karyawan, atau juga membagikan rezeki-rezeki yang lain kepada karyawan yang juga dinilai dari tingkat efektivitas dari salesnya, dan saya tidak malu jadi sales. Nah, kemudian untuk bawang goreng sendiri sudah masuk 4 kategori muri dengan bawang goreng dengan sponsor hadiah paling edan, yaitu 15 episode, lalu juga pemberi bawang goreng gratis sebanyak 20.000 orang ke 42 kota. Nah, kemudian ini juga hari ini, teman-teman, hari ini saya juga lagi pameran di Trade Expo dengan harapan bisa mendapatkan potensi ekspor dan juga bisa mengharumkan Indonesia seperti harumnya bawang goreng. Wah. Nah, kemudian ada lagi. Jadi teman-teman, sebelum saya menikah, siapa nih? Coba dong tulis di kolom komentar dong. Siapa sih yang sebelum ke nonton bioskop main Tekken? Tekken ini ada di bioskop Indonesia ya, zaman dulu ya, sekitar 7 atau 8 tahun lalu ya, sebelum saya menikah. Saya menikah udah 8 tahun. Jadi saya itu penghobi game, teman-teman. Ayo, boleh teman-teman tulis dong di kolom komentar. Ada yang tahu nggak game Tekken? Game Tekken. Ayo. Ayo. Ada yang tahu nggak game Tekken? Yo, saya dulu main di PS2. Terima kasih Naufal, betul. Nah, saya itu bikin turnamennya, Naufal. Jadi, saya bikin turnamennya. Thank you juga Dian untuk keaktifannya. Sangat-sangat dahsyat. Karena saya percaya orang-orang yang aktif selalu, sekali lagi ya teman-teman ya, orang yang aktif selalu bisa mengubah fokusnya untuk belajar. Saya harap teman-teman mendapatkan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang juga penting dalam kehidupan Anda. Oke, Jonathan Aditya ini juga orang yang sangat dahsyat. Beliau juga pengusaha sukses, pemilik Indomaret dan juga beberapa usaha lainnya yang sangat hebat untuk mau belajar terus-terusan setiap hari. Saya sangat-sangat salut. Saya sudah kenal beliau sekitar bisa mungkin 7 tahun belakang ini. Dahsyat. Saya juga melihat perkembangan beliau. Nah, ini teman-teman. Jadi Tekken ini sudah sampai masuk juga ke YouTube, masuk juga ke Google secara SEO. Ini ada liputannya ya dari Kotak Game dan lain sebagainya, ada Advance Guards dan lain sebagainya. Nah, ini adalah komunitas yang saya bangun, teman-teman. Jadi komunitas ini berupa pameran game,
tapi hadiahnya bawang goreng, teman-teman. Nah, karena bawang gorengnya suka habis waktu lagi pameran, kadang-kadang juaranya kita kasih boneka, teman-teman. Jadi kita kasih nih seperti ini, juara 2 kita kasih boneka, juara 1 juga harusnya dikasih bawang goreng satu doang, teman-teman, satu doang, 27.500 doang. Tapi akhirnya bawang gorengnya laku, akhirnya kita kasih boneka, dan orangnya juga tetap happy karena kita basically kita mau belajar untuk tumbuh. Nah, ini sewaktu kita akhirnya dihubungi, teman-teman, kita dihubungi sama salah satu mall terbesar di Kuningan untuk meramaikan mallnya. Jadi mallnya itu cukup sepi pada jam-jam tertentu, lalu dia menyuruh kita untuk bikin acara turnamen. Lalu saya gandeng beberapa teman-teman lain seperti dari Street Fighter, King of Fighter, atau Blaze Blue, dan semuanya sangat-sangat menyukai. Nah, kemudian teman-teman kalau kita search di Google, kita ketik Yosa Tekken, akan keluar seperti ini. Nah, jadi dulu saya adalah pemainnya juga. Jadi sebelum menikah saya pemainnya, jadi saya menemukan bahwa mungkin ada beberapa titik fokus yang berubah ketika kita menikah. Ada titik-titik energi yang sudah tidak bisa lagi kita bagi karena kita menganut satu prinsip. Saya belajar segala sesuatu yang kita tekan pasti ada yang kendor. Sekali lagi ya, segala sesuatu yang kita push pasti ada yang dilemahkan atau yang kendor. Selalu seperti itu, teman-teman. Selalu. Jadi jangan pernah iri, jangan pernah menyesal sama kegiatan kita, karena pada dasarnya setiap kali yang kita push itu pun juga menjadi manfaat, teman-teman. Jadi jangan pernah menyesalilah kejadian-kejadian yang lalu, karena pada dasarnya itu menciptakan hari ini kita sekarang. Nah, teman-teman, untuk kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan di Bawang Goreng sudah diliput oleh beberapa media, bahkan gratis, teman-teman. Rp1 pun kita tidak pernah bayar. Sekali lagi ya, Rp1 pun kita tidak pernah bayar, dan semuanya nanti saya bagikan, teman-teman, caranya bagaimana. Nah, kemudian saya sekarang fokus di konsultan Indonesia. Di sini sudah 2 tahun saya menjadi direktur utama. Jadi kita basically marketplace konsultan, kita bukan konsultannya. Jadi misalnya ada orang minta konsultan hak paten, nah kita hanya mencarikan mereka sendiri yang negosiasi, tapi pembayarannya lewat kita supaya lebih aman. Oke, jadi kadang-kadang ada orang cari sendiri di Google bisa, tapi sekali lagi kita belum kenal, kita belum tahu dia siapa dan backgroundnya seperti apa. Nah, untuk itu kita hadir untuk memudahkan mereka. Nah, kemudian teman-teman ada bisnis new normal, ini usaha saya yang terakhir, yaitu kita jual beli usaha. Dimulai dari pandemi, saya lihat pandemi ini banyak orang yang menjual usahanya dan tutup. Akhirnya, di pandemi ini banyak orang yang tutup usahanya sebelum bisa dijual. Untuk itu saya mengumpulkan orang-orang yang mau menjual usaha dan orang-orang yang mau membeli usaha. Bahkan teman-teman, kebaikan kita seperti ini aja tetap disangka kurang baik, teman-teman. Kemarin sore atau malam saya dibantu asisten saya, Ibu Nadia, untuk ditelepon oleh satu orang yang sedang menjual ekspedisinya, 3 huruf ekspedisi ini dijual. Lalu saya memperkenalkan diri sebagai bisnis new normal. Ada orang yang sedang mencari ekspedisi, lalu saya berkenalan sama si penjualnya. Lalu penjualnya pun dengan ketus bilang, calo nggak mau. Loh, justru bersyukur sekali karena kita itu ngebantuin cari customer loh. Dan juga kita itu dibayar setelah terjadinya laku. Harusnya sangat-sangat senang, tapi tidak apa-apa, teman-teman, karena itu dinamika bisnis. Yang penting tetap maju, tetap kalaupun jatuh juga jatuh ke depan supaya kita lebih dekat ke garis finish. Nah, ini teman-teman usaha-usaha yang saya sudah bangun, saya rintis, ada yang masih berjalan, ada juga yang tutup, ada juga yang belum berkembang lagi, tapi tidak apa-apa. Oke, nah teman-teman, kita kembali ke pelajarannya nih, termasuk juga saya baru aja kemarin jual franchise ayam gepuk Pak Gembus saya. Oke, teman-teman, yuk, mengapa bawang goreng? Tadi yang seperti saya katakan bahwa Indonesia surga kuliner, teman-teman. Coba, yuk, saya pengen tahu teman-teman di sini, coba tolong tulis di kolom komentar. Yang suka makan gado-gado siapa nih? Ayo tulis di kolom komentar. Yeay. Siapa yuk? Gado-gado apa mereknya? Ayo. Boleh. Ayo. Aduh, saya kayak
pedagang di Mangga 2 nih. Ayo, 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 ITC, ITC. Yo, boleh Bu, dicoba Bu, bajunya Bu. Oke. Siapa yang suka gado-gado di sini? Ayo, ayo, tulis kolom komentar. Ayo, aku, Graciela, terima kasih. Brian Anthony, wow, ini orang yang sangat dahsyat. Oke, Naufal, wow, gado-gado sama ketoprak. Nah, oke, terima kasih, Christina. Oke, siapa yang suka sop konro? Nah, saya ada di story nih, teman-teman nih. Sop konro ini adalah history saya. Thank you, Naufal. Kayaknya Naufal suka semua nih. Kayaknya penghobi kuliner nih Nadia, kayaknya bisa kita ajak kuliner nih. Sop konro karebosi itu di Kelapa Gading, saya mempunyai historical. Jadi saya nembak istri saya di sana. Yeay! Nembak istri saya di sana dan ditolak teman-teman. Waduh, ditolak. Saya nembak yang kedua baru diterima di mall di depannya SGU apa ya, mall apa ya, mall teman-teman ada yang tahu nggak di BSD mall yang punya Kompas depan Santika, mall apa ya, bukan mall Balai Kota, dia mall, ada yang tahu nggak teman-teman, mohon bantu nih. Waduh, nanti kalau istri saya tanya mall apa, ayo kok kamu udah lupain ya, kamu nembak aku di situ ya. Ada yang boleh tahu nggak, ada yang boleh kasih tahu teman-teman, mall yang di BSD yang ke arah tol BSD, mall apa? Mungkin Nadia bisa nanti bantuin ya. Mall yang di BSD, dekat ITC BSD. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, nah sate ayam. Siapa yang suka sate ayam? Ayo ngaku-ngaku. Waduh, Marisha Bella suka. Waduh, Naufal nih bener-bener ya. Juaranya makan ini dia ini. Keren. Brian Anthony, terima kasih saya. Nah, teman-teman, dari makanan yang saya sebutin, saya pengen kasih hadiah deh ke dua teman-teman. Yuk, saya kasih hadiah bawang goreng ya. Gratis ongkos kirim. Mungkin nanti bisa di chat Japri ke Nadia atau DM saya di Yosa Setiadi ya. Dari 3 makanan tersebut, dari gado-gado, sop konro, dan sate ayam, untuk 2 orang aja ya, penjawab tercepat ya, mempunyai persamaan. Apakah persamaan tersebut? Yuk. Thank you, Graciela Kezia, tolong nanti DM ya, sama Naufal. Nah, kenapa Naufal yang menang? Karena jelas pakai bawang goreng. Tadi harusnya De Maharani juga boleh bumbu, Dian harusnya juga bawang goreng, tapi nggak jelas seperti apa maksudnya bawang goreng. Sama-sama pakai bawang goreng. Naufal betul. Tolong Nadia nanti dicatat ya, Naufal sama Graciela Kezia gratis bawang goreng seharga 27.500, ongkos kirim gratis seluruh Indonesia. Tapi saya kasih bonus deh, satu kali lagi deh. Saya kasih bonus buku saya yang lagi bestseller di Gramedia seharga Rp135.000. Yeay, gratis buat Nadia, buat Graciela Kezia dan Naufal. Yeay, jadi dapat bawang goreng sama buku gratis. Buset deh, mana ada lagi nih kita belajar malah kasih gratis, banyak banget. Nah, teman-teman, terus lalu yang kedua, Indonesia mempunyai 255 juta penduduk. Otomatis semakin banyak penduduk, potensinya semakin besar. Nah, saya menyarankan teman-teman, kenapa nggak berjualan yang sangat-sangat bahasanya sangat-sangat rinci. Kenapa? Karena teman-teman harus belajar yang luas dulu. Misalnya gini, coba teman-teman jawab ya. Lebih gampang mana jualan Jaguar sama jualan Avanza? Boleh. Lebih mudah mana jualan Jaguar atau Avanza? Oke, Naufal, thank you. Avanza, Eka Wulan, thank you. Gracia. Avanza betul, karena lebih luas jangkauannya teman-teman. Dan juga siapa tahu ya, orang yang punya Jaguar juga bisa beli Avanza. Misalnya buat anterin anak sekolahnya atau sopirnya untuk pergi ke pasar atau sopirnya untuk jemput keluarganya. Nah, jadi saya pengen arahin teman-teman, jangan pernah meremehkan bisnis yang kecil loh teman-teman loh.
Nih, sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Siap ya Nadia ya, siap Nadia untuk satu orang nih, satu orang. Oke, untuk satu orang. Apa persamaannya? Ini kreatifnya teman-teman ya. Yang udah menang juga boleh. Apa persamaannya universitas? Apa persamaannya hotel? Apa persamaannya sekolah megah? Apa persamaannya restoran? Apa persamaannya rumah sakit yang begitu dahsyat? Apa persamaannya dari itu semua? Yuk, boleh. Yang berhubungan sama bisnis. Yuk, yang bisnisnya kelihatannya kecil. Oke, thank you. Memiliki kantin diperlukan masyarakat, sama-sama butuh bawang goreng. Waduh, kebetulan bukan yang itu, Bu Eka, tapi nggak apa-apa. Nice try, nice try. Nah, kalau misalnya nggak menang, Bu Eka tenang aja. Ada booth bawang goreng soy. Nanti beli satu, bayarnya dua. Wah, kalau buat Eka Wulan beli satu, bayarnya dua. Kalau yang buat lain, bayarnya satu dapatnya dua. Kalau buat Bu Eka bayarnya satu tapi bayarnya dua dapatnya satu karena dia support, ya nggak? Oke, thank you bahwa tempat kuliner di dalamnya. Oke, sebuah tempat usaha. Oke. Tempat memberikan pelayanan. Sebetulnya yang di dalam bisnis yang tadi saya bilang jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Kalau kita nggak bisa bikin mall, kalau kita nggak bisa bikin rumah sakit, kalau kita nggak bisa bikin universitas, tapi kita bisa supply plastik sampahnya. Oke, nangkap nggak teman-teman? Gila ya. Plastik sampah ternyata bisa dipakai di semua mall, bisa dipakai di semua universitas, bisa pakai di semua rumah sakit. Nah, teman-teman, jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Misalnya jualan sisir, lalu juga jualan gel, pomade. Kita nggak bisa bikin cukur rambut, tapi kita bisa supply ke 10.000 tukang cukur rambut pomade-nya kita. Nah, paham ya teman-teman ya? Saya di sini pengen kasih kalian ini satu atap dulu untuk satu mindset. Kita nggak perlulah yang keren-keren dulu. Waduh, saya pengen buka restoran Padang sederhana. Saya pengen buka sop konro karebosi. Saya pengen buka sate taichan. Saya pengen buka Pizza Hut. Saya pengen buka Papalo Mama. Saya pengen buka 21 Cafe, saya pengen buka Hanamasa, saya pengen buka apa ya namanya ya, Piscator, saya pengen buka bakmi Palu. Udahlah teman-teman, fokus untuk supply tusuk giginya mereka saja atau deterjennya untuk cuci tangan dan juga lantainya. Kalian kaya nggak? Ayo jawab yuk teman-teman. Kaya mana buka satu restoran Padang atau supply deterjen dan tusuk gigi atau tisu ke seluruh restoran Padang di Indonesia ada 40.000. Kaya mana teman-teman? Yo jawab yo di kolom komentar yo, di chatting yo. Kaya mana? Ayo, kaya mana kira-kira Naufal? Bisa supply tusuk gigi ke semua restoran Padang atau Noval hanya mempunyai satu restoran Padang? Nah, betul sekali Bu Lola, betul, supply ke seluruh restoran Padang, betul. Nah, kadang-kadang orang itu egonya tinggi banget. Wah, saya pengen punya universitas, saya pengen punya sekolah, saya pengen punya mall. Ya ampun teman-teman, punya mall juga seumur hidup kita itu juga sangat-sangat jarang untuk bisa sekarang ini teman-teman, karena itu udah kapitalisasi. Nah, lebih bagus kita fokus yang bisa kita supply. Kita supply plastik sampah ke seluruh mall. Waduh, kayaknya bukan main teman-teman. Menurut teman-teman, plastik sampah itu cuma ada di satu lantai atau seluruh lantai, teman-teman? Yuk, coba yuk, jawab yuk. Menurut teman-teman, plastik sampah itu cuma ada di satu lantai atau di seluruh lantai? Yuk, boleh yuk, jawab yuk. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Ketika plastik sampah itu ada di mall, kira-kira plastik sampah itu ada di seluruh tenan nggak, teman-teman? Ayo Nadia juga mungkin boleh bantu. Kalau Nadia lagi makan di Pizza Hut, kalau ada sampah kan juga dibuang ya di dalam Pizza Hut-nya ya. Nah, di dalam Pizza Hut itu ada plastik sampah juga nggak? Oke, ini di-unmute dulu Nadia, thank you. Ada, Pak. Ada, betul sekali. Nah teman-teman, jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Yang pasti teman-teman, saya pengen ajak polanya,
Lihat dulu marketnya yang begitu besar, oke? Marketnya dulu yang besar. Saran saya yang di awal market yang besar. Kalau teman-teman udah punya kemampuan, koneksi, baru masuklah ke market yang kecil. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, bawang goreng ataupun juga bungkus plastik, lalu juga tusuk gigi, lalu juga deterjen, lalu juga cuci piring, juga cuci lantai, ataupun juga tisu, itu sangat mudah dijual dan repeat ordernya tinggi. Betul nggak teman-teman? Yo, tulis di kolom komentar. Ayo, thank you Brian, thank you Marisha Bella, thank you udah aktif banget. Josh, saya harap nanti kamu menang di kuis berikutnya nih. Nanti kita ada kuis nih. Nah, teman-teman. Nah, sekarang kalau mau mulai bawang goreng, saya sangat menyarankan hanya 4 inti aja, hanya intinya itu pada peralatan seperti ini. Penggorengan. Saya mulai 800.000 beli penggorengan second. Ini teman-teman nih saya tunjukkan. Nah, nih saya tunjukkan. Nih. Nah, nih bermodal 400.000 saya main bawang goreng, teman-teman. Gila nggak? Bermodal hanya 800.000 saya mulai usaha bawang goreng. Jadi saya beli second, teman-teman. Saya beli penggorengan second. Jadi saran saya teman-teman yang buat main usaha bawang goreng, sebisa mungkin cari peralatan second. Nah, peralatan second tentu saja yang masih bersih dan juga berkeamanan pangan yang dahsyat. Lalu alat pasah. Nah, alat pasah ini alat pemotong bawang goreng. Saya sudah memakai alat pasah ini sudah berkali-kali, bahkan juga sudah gonta-ganti karena sudah ada yang rusak, sudah ada yang perlu diperbaiki dan lebih mahal diperbaikinya, lalu saya membeli baru aja. Alat pasah ini alat potong. Teman-teman tahu nggak bedanya Citato sama Lay's? Yuk, boleh yuk, tulis yuk. Yo, tahu Marisha Bell apa bentuknya? Oke, betul Ahmad. Betul banget Ahmad. Fikron, saya mengucapkan terima kasih untuk keaktifannya. Thank you juga Naufal. Betul. Teksturnya sih sebetulnya. Teksturnya itu beda banget ya, bumi dan langit ya. Lace itu bisa rapi banget. Sedangkan Citato, sorry to say ya, sorry banget ya, bukannya tanpa ini ya, tapi tetap enak, bisa dimakan. Tapi bentuknya berantakan, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau mulai usaha bawang goreng, saran saya beli di Tokopedia tulisnya alat pasah. Nah, cari yang recommended dari pulau-pulau Jawa. Itu masih sangat-sangat bagus. Itu membuat potongannya slice-nya seperti lace. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga itu ada yang namanya mesin spinner. Mesin spinner ini adalah mesin untuk peniris minyak alias menghilangkan minyak. Jadi, teman-teman kalau mau mulai usaha apapun, kadang-kadang biasanya kalau orang jualan itu minyak itu kan kena gravitasi ya teman-teman ya. Minyak itu turun ke bawah. Nah, tapi dengan adanya mesin spinner seperti ini, saya tunjukkan bawang goreng nih. Hampir tidak ada minyak sama sekali teman-teman. Hampir tidak ada minyak sama sekali. Dan ini sangat-sangat dahsyat. Nah, kemudian teman-teman, ini salah satu alat yang selalu saya gunakan yaitu mesin pengemas. Bisa juga hand sealer, bisa juga continuous sealer. Ini tinggal cari di semua Tokopedia ada. Semua saya buka belak-belakan. Saya harap teman-teman bisa menjadi contoh dan juga nanti loh koyo ya namanya koyo atau yosa lah, yosa juga boleh. Atau teman-teman tahu nggak sih cikal bakalnya bawang goreng soy itu namanya dari mana? Jadi bawang goreng soy itu dari nama saya dibalik. Nama saya dibalik jadi apa teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar yo. Boleh yo. Come on. Brian Anthony, sahabat saya. Asoy, betul Brian Anthony. Tapi saya cuma pakai 3 huruf terakhirnya aja yang saya pakai SOY. Karena 3 huruf depannya kurang enakin, teman-teman. Kurang enakin. ASS. Bokong. Masa bawang goreng bokong? Kagak enak, teman-teman. Jadi yang saya pakai SOY. Bawang goreng soy. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi nama saya ini cukup unik ya, YOSSA. Saya yakin deh teman-teman mau cari nama Yosa ini sangat-sangat minim, jarang. Saya sering diledekin, aduh Yosa, S-nya 2, kalau S-nya 1, kita makan di warteg kurang dingin.
Es tehnya maksudnya, es tehnya rata-rata kalau esnya 2 dingin. Saya suka diledekin, saya suka dibully. Pernah juga teman-teman sampai saya pernah mau mengganti nama. Jadi saran saya buat teman-teman kalau nanti suatu saat punya anak, suatu saat punya keluarga, punya nama-nama itu, saran saya teman-teman pakai nama yang baik, pakai nama yang juga doa. Akhirnya gara-gara kejadian itu nama anak saya sekarang Ritz Carlton, teman-teman. Nama anak saya yang pertama Ritz Carlton, waduh gila deh. Nama anak saya yang kedua Swiss Bell. Nama anak saya yang ketiga Alila. Itu semuanya di akte lahirnya, teman-teman. Jadi sayang sekali yang Alila ini 1 bulan kemudian setelah dia lahir, hotelnya yang di Pecenongan di take over. Di take over diambil alih sama Spark Luxe Group. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi. Nah, ini saya akan bahas secara detailnya nanti setelah teman-teman beli alat ini, nanti masaknya gimana. Tantangan yang pertama teman-teman, ya bawang goreng ini termasuk sangat misterius di bahan baku teman-teman. Sangat-sangat misterius. Karena 3 kilo bawang mentah menjadi 1 kilo bawang goreng. Jadi ketika bahan baku naik 8.000, sebetulnya harga bawang goreng kita udah naik berapa teman-teman? Yuk Nadia standby untuk jawab. Yang jawab langsung dapat hadiah ya. Ketika bawang mentah naik 8.000, berarti bawang goreng saya bawang goreng saya naik berapa ribu? Oke. Marishabel menang, yeay! Tolong dicatat ya, Marishabel menang. Nanti DM aja ke Yosa Setiadi di IG atau juga bisa japri ke Nadia Dwi 29 ya, Nadia. Sorry, boleh di unmute dulu. Iya Pak, benar. Nadia di 29 atau enggak nanti aku tanya di chat aja. Oke, bisa DM ya di Nadia Dwi 29 karena saya biasanya DM-nya banyak banget teman-teman. Bukannya saya nggak mau balesin tapi banyak banget. Oke, waduh. Bu Eka Wulan terlambat. Padahal khusus tadi buat Bu Eka Wulan gratisnya bukan bawang goreng 100 gram. Tapi 1 kilo. Waduh sayang banget nggak dapat Bu Eka. Nggak apa-apa. Next ya kita coba lagi ya. Oke. Nah teman-teman. Jadi bahan baku ini tantangannya itu misterius teman-teman. Hari ini bisa turun, besok itu bisa naik. Kita jadi tidak ada namanya keamanan produksi. Keamanan secara produksi gimana? Kita produksi ini jadi nggak aman dari diri kita karena kita takut nih kalau kita beli banyak besok turun. Hari ini kita beli banyak karena lagi turun, ternyata besok makin turun teman-teman. Gawat gak tuh? Atau hari ini kita beli deh, lagi turun banget nih, ternyata besok naik. Nah itu jadi hoki, tapi kita jadi nggak nyaman teman-teman. Kita nggak tenang. Sedangkan harusnya kan kita tenang. Nah ini kita perlu belajar dari Australia. Di Australia itu teman-teman 6 tahun berturut-turut harga cabai aja nggak ada naik, nggak ada turun. Bisa stabil, gila nggak teman-teman? Sedangkan di sini beritanya harga cabai naik, harga cabai julid, harga cabai melilit, harga cabai apalagi itu, bikin menggigit dan lain sebagainya. Intinya pedas. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, tantangan dan mitosnya ketika kita berjualan bawang goreng, izin edar kita yang sudah sempurna, misalnya saya sendiri ada SPIRT, BPOM, dan juga halal yang sedang perpanjangan, tapi kita itu selalu kalah harganya sama mereka yang tidak ada secara sertifikasi. Ini sangat disayangkan teman-teman. Saya katakan sangat disayangkan. Indonesia harusnya begitu ketatnya sama pengusaha-pengusaha yang juga walaupun ya istilahnya receh, tapi juga tetap harus ketat dong. Nah, kemudian ini yang bahayanya teman-teman. Bahayanya itu kalau kita masak itu bisa gagal dan gosong. Kenapa teman-teman? Karena tingkat basahnya bawang goreng itu berbeda-beda. Tingkat kebasahannya, pH-nya bawang mentah itu bisa berbeda-beda. Ada yang bawang mentah yang digoreng 8 menit itu bisa matang, tapi kok ada yang 11 menit baru matang. Nah, itu bahaya teman-teman. Jadi saran saya terus belajar atau kalau nggak mau repot ya udah ya nanti teman-teman ikutin sama beberapa belas orang yang sudah ikut lewat kita. Jadi bukan saya jualan, tapi saya mau izin ke teman-teman untuk memberitahu program yang saya sedang canangkan. Jadi programnya itu simple, kita yang produksi pakai nama ibu atau pakai nama bapak, udah enak banget, udah surat legalitasnya semua ada, dan juga jaminan tidak ada gosong.
Tapi itu semua karena saya juga menekan ego saya, jadi saya tidak terkenal, tapi teman-teman malah yang terkenal dengan produksinya untuk teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, gawatnya lagi di zaman sekarang itu sebetulnya kita lagi ngurangin tenaga kerja. Seperti bawang goreng saya kemarin tahun lalu saya melakukan pemutusan ke 39 orang. Ini tidak mudah teman-teman, tapi ini harus dilakukan untuk menjaga kestabilan bisnis dan juga untuk menekan kos pengeluaran operasional kita. Nah, kemudian tantangannya itu yang di Indonesia kadang-kadang itu orang itu tidak pernah suka sama kualitas, yang penting harga, teman-teman. Gawat nih. Bahkan kejadian diri saya sendiri ketika saya datang ke satu restoran, pilihannya cuma 2, restoran A dan restoran B. Gawatnya itu ketika saya melihat diskonnya lebih gede ke restoran sebelah, saya bisa pindah, teman-teman. Sedangkan harusnya kita lebih senang sama kualitas dibandingkan harga. Tapi ini sudah dibombardir ya, teman-teman ya. Saya katakan sudah dibombardir. Coba boleh dong, jujur dong, Naufal, coba dong Bu Lola atau Khairil Anwar atau juga Bu Eka Wulan, coba jujur yuk. Siapa di sini yang belanja pakai Shopee Food lalu pakai ambil yang diskon 20.000? Yuk, boleh yuk, jujur, jujur. Saya. Nah, siapa yang pakai Shopee Food yuk, jujur nih. Nah, kira-kira, waduh ternyata banyak yang diskonan. Banyak banget yang diskonan. Sama saya juga. Oke, nggak apa-apa. Nih, kira-kira Noval, kalau misalnya restoran yang Noval itu udah suka, sebut aja misalnya Noval beli Teguk, atau Janji Jiwa, atau apa ya, Haus, tiba-tiba diskonnya hilang 20.000-nya dan ongkos kirimnya bayar. Kira-kira pindah nggak ke toko sebelah yang ngasih diskon? Ayo, kira-kira pindah nggak? Nah, pindah. Thank you kejujurannya. Pindahlah. Ini ada lahnya lagi. Pindahlah. Sebetulnya ini yang terjadi, teman-teman. Harusnya ada satu penelitian itu, dia mengatakan, satu pakar dia mengatakan satu-satunya persaingan paling buruk di dunia adalah persaingan harga. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya jadi pindah. Nah, ternyata persaingan harga ini nggak bikin loyal, teman-teman. Persaingan harga ini sebetulnya persaingan yang paling membunuh dari bisnis itu sendiri. Sekarang akhirnya kalau restoran yang sekarang, coba yuk teman-teman jujur yuk. Pernah ngeliat nggak restoran yang lagi grand opening, cuma ngasih 10% diskon dan sepi banget? Pernah ngeliat nggak? Ayo. Kedengeran nggak suaranya? Nah, dia tadi suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Oke, pernah. Nah, kasihan banget nggak? Lagi happening, dia opening cuma ngasih 10% diskon, orang kagak ada yang ngelirik. Sebetulnya itu juga karena saya menyebutnya dosa-dosa orang-orang yang lalu lah, yang udah kasih diskonnya gila-gilaan sih. Akhirnya orang yang baru mulai usaha dengan baik dan benar, restorannya enak, makanan enak, akhirnya pun dia juga kalah gara-gara nggak ngasih diskon. Kasihan juga teman-teman. Tapi ini yang terjadi. Saya harap teman-teman ya kalau mau memperhatikan harga, ya udahlah, minimal juga dilakukan hal-hal yang tentang kualitas pelayanannya juga diperbaiki. Nanti saya akan sharing gimana caranya supaya kita masih bisa sedikit berguna lah walaupun kita sedang persaingan harga. Nah, ini teman-teman, tantangannya bawang goreng itu ketika kita masak dan ketika hari itu laku, akhirnya besoknya kita masak lagi, kita tidak bisa naker harga yang lama. Jadi kita harus tepat membuat perhitungan. Ingat teman-teman, 1 kilo itu nyusut 70%. 1 kilo cuma jadi 300 gram. Kita harus naker kebutuhan hotel, restoran, kafe, teman-teman yang kita tawarin. Nah, gawatnya teman-teman, ketika kita mulai bawang goreng, misalnya sebut saja kita modal bahan baku 400.000, jadinya sekitar 4 kilo misalnya. 4 kilo, jadi sekilo 100.000. Gawatnya besok itu bawang gorengnya itu turun, teman-teman.
kita udah nggak bisa jual yang harga turun karena kita belinya harga yang tinggi. Nah, gawatnya pelanggan kita yang senang sama barangnya kita itu, dia belum tahu kalau kita itu produksinya yang mahal, sedangkan dia nawar, loh Pak, sekarang kan murah Pak. Nah, itu juga yang terjadi di hotel-hotel tempat saya supply. Saya juga supply di hotel-hotel Mulia, Sangrila, kemudian juga siapa nih teman-teman nih yang naik Garuda Indonesia, pernah naik Garuda Indonesia nggak? Ayo. Ayo, yang pernah naik Garuda Indonesia, ayo, jawab jujur. Thank you, Naufal. Waduh, Naufal, selain penggila kuliner, ternyata Naufal juga sering naik Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia itu pakai bawang goreng soy, teman-teman. Terima kasih. Nah, gawatnya itu ketika kita supply ke mereka, misalnya waktu itu dia pernah nawar, loh Pak, bawang goreng kan lagi murah sekali Pak. Nah, sedangkan kita produksinya lagi yang mahal. Jadi di sini ada beberapa tantangan yang sebetulnya ya kita harus jawab. Tidak jadi nol, teman-teman, tidak jadi 0%, tantangan tidak ada, tapi kita bisa minimal mengecilkan resiko. Nah, kemudian teman-teman, sebelum saya mulai ke mitos, ini kan tantangan dan mitos ya teman-teman. Nah, sekarang ini ada tantangan dan mitos. Sebelumnya yuk, boleh teman-teman berdiri dulu dong, boleh dong teman-teman semuanya berdiri dulu. Ayo berdiri dulu boleh. Yuk berdiri dulu teman-teman, yuk berdiri, boleh teman-teman berdiri dulu. Aduh, kita akan rehat sejenak, 1 menit atau setengah menit. Kita akan rehat sejenak, teman-teman ikutin saya ya, teman-teman, kita akan dance. Ayo teman-teman, ayo berdiri dulu yuk, ayo Bu Lola, ayo Bu Eka, ayo berdiri yuk. Ayo teman-teman ikutin gerakan saya, ayo. Are you okay? Okay. You can clap with me in the classroom, okay? Okay. Are you okay? Okay. You can clap with me in the classroom, okay? Tarik nafas panjang-panjang. Hembuskan. Tarik nafas. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Oke, teman-teman, jadi enak nih, keringetan, kita juga ya berpotensi lebih kurus, ya enggak? Yeay. Aduh, lumayan. Jadi seger lagi. Mantap, Noval. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya pengen coba lurusin beberapa banyak orang yang tentang mengatakan ini. Saya sendiri termasuk orang yang kurang setuju ketika ada orang ngomong bisnis makanan itu nggak ada matinya. Salah, teman-teman. Kalau nggak ada matinya, kenapa 90% di Indonesia itu bangkrut, teman-teman? Ini aja sebelum pandemi loh. Mengapa 90% bisnis kuliner di Indonesia bangkrut, teman-teman? Ini juga terjadi dan gawat sekali. Kenapa malah orang-orang pada bilang bisnis kuliner nggak ada matinya? Salah, teman-teman. Bisnis kuliner itu sebetulnya banyak matinya. Kebetulan banyak orang yang kena pikiran tentang bisnis makanan tidak ada matinya, jadi dia itu ya mencoba terus. Sebetulnya bukan masalah mencobanya, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Ternyata penyebabnya itu cuma 3, teman-teman. Operasionalnya buruk, sistemnya salah, dan juga tidak ada pengalaman. Jadi saran saya, teman-teman, nanti saya akan ajarkan bagaimana sih caranya bisa mendapatkan ilmu dari kompetitor. Nah, kemudian kalau makanan enak akan laku. Ini enggak juga, teman-teman, enggak juga. Ini kejadian saya itu saya punya restoran, di sini saya rugi 250 juta. Bukan tentang ruginya, tapi yang paling sedih itu ketika karyawan semua dikumpulkan dalam satu tempat dan di situ semua pada nangis kalau kita ada pemutusan dan kita harus tutup. Di situ sangat-sangat kalau saya bilang bukan tentang uangnya yang sakit, walaupun juga cukup besar, tapi maaf, suaranya kecil. Oke. Udah. Belum. Cek. Udah, sudah. Oke. Nah, jadi
Yang paling sakit itu sebetulnya waktu pemutusannya, teman-teman. Pemutusan kerja ini yang bikin kita tuh lebih sakit secara emosi sama secara pikiran. Jadi gawat sekali. Nah, dia terima kasih, nanti kasih tahu lagi ya kalau misalnya suaranya kecil. Suara aku kedengeran, teman-teman? Thank you, teman-teman, kedengeran? Naufal, boleh? Ahmad? Boleh suaranya aku kedengeran nggak, teman-teman? Kedengeran. Oke, siap, aman. Terima kasih. Novel kayak satpam aja nih. Aman, Pak. Waduh, mantap. Nah, teman-teman, ini saya rugi 250 juta. Saya jualan itu tepat di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa Grogol di seberangnya. Jadi, saya jualan namanya Seafood Hotel. Ternyata ada banyak hal yang saya pelajari, teman-teman. Ini juga buat teman-teman ya, nanti suatu saat. Mungkin nasihat ini nggak begitu penting sekarang, tapi saya cuma pengen teman-teman betul-betul mendengarkan nasihat ini ya. Sebisa mungkin nanti kalian berpartner, jangan sampai owner jadi operation. Oke. Kemudian jangan sampai owner jadi supplier. Oke, itu penting banget. Sama kalau bisa yang terakhir, kalau bisa bikin surat perjanjian dulu. Ini kesalahan terbesar saya waktu saya joinan 8 orang di sini. Jadi setelah uang kekumpul, kita buka bareng, baru saling tunjuk-tunjukkan. Menurut saya ini tidak baik, dan gawatnya lagi ada juga salah satu owner kita yang jadi supplier. Jadi ketika kita masuk ke makanan yang mau diganti atau makanan yang mau diturunkan harganya, dinego ke supplier, kita ada rasa sungkan karena supplier itu sendiri adalah pemiliknya juga. Ini pelajaran yang cukup berharga dan saya percaya ini satu kebaikan juga untuk saya terjadi seperti ini supaya saya juga bisa tularkan kebaikan ini ke teman-teman untuk tidak mengulangi hal yang sama. Nah, ini yang kita punya. Jadi namanya tuh Seafood Hotel. Seafood Hotel itu nama yang menurut saya cukup absurd juga karena harusnya seafood restoran aja sih. Lalu karena tiap minggu tuh bisa ada 1 sampai 2 orang pasangan yang sedang muda-mudi on fire percintaan, dia kira ini tempat check-in, teman-teman. Jadi nama Seafood Hotel ini aja juga dikira tempat penginapan, teman-teman. Dan ini yang terjadi. Nah, terus saya kesalahannya di mana, teman-teman? Ternyata kesalahan terbesar saya itu tidak mempelajari kompetitor saya. Jadi saya pengen kasih tahu nih ke teman-teman nih. Coba yuk jawab ya di kolom komentar ya. Ayo boleh nih 1 bawang lagi nih dari total 5 nih. Nih ini yang keempat ya berarti ya Nadia ya. Oke teman-teman, ini bawang goreng yang keempat ya. Nih standby ya teman-teman ya, standby ya. Lebih enak mana? Buka minimarket, misalnya sebut aja Alfamart atau Indomaret, di tempat yang sudah ada minimarket sebelumnya atau yang belum? Yuk jawab yuk. Alasannya dikasih tahu ya. Yang belum, Dian, yang belum. Oke, udah, thank you. Siapa nih? Betul sekali jawabannya. Ini ada admin yang menang sih, tapi admin ini siapa nih? Karena namanya admin saja, jadi yang menang Bapak Indrawan Chandra Agung. Yeay! Selamat. Benar teman-teman, jadi lebih bagus buka sesuatu itu yang sudah ada kompetitornya. Karena mereka itu dengan baik memberitahu bahwa itu marketnya sudah ada. Nah, oke. Nah, thank you Ahmad Fikron. Kalau dia bilang yang belum tapi harus yang rame, kadang-kadang ini tidak menjamin. Siapa yang tidak tahu depan Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, Jalan Makaliwe sama Jalan Kiai Tapa itu ramenya bukan main, tapi restoran seafood kagak laku. Nah, kenapa? Karena ternyata
mereka itu belanja itu yang laku itu ayam, bakso, nasi, sama bakmi. Jadi dia itu cuma range sampai 25.000. Sedangkan teman-teman tahu kalau makanan seafood berapa? Berapa duit teman-teman makan seafood? Coba teman-teman jawab jujur yuk, berdua yuk. Misalnya datang ke Rasane atau misalnya datang ke Saung Grandville. 100 ribuan, betul berdua 100.000 masih irit. Kalau udah bawa family berempat, waduh 300.000 tuh minimal. 300.000 minimal. Kalau udah sama ayam, ikan, cumi, aduh kalau ada kepiting. Istri minta kepiting, kebetulan kepiting jantannya nggak ada, lalu dikasih yang telur. Aduh udah siap-siap deh gopek, 500.000 deh. Udah siap-siap deh. Kurang lebih 100.000 per orang, ya itu mahal banget sih. Maksudnya di daerah saya yang tempat dulu saya buka di Grogol itu tidak memungkinkan. Jadi untuk jawaban buat Bro Ahmad, thank you yang udah jawab, yang belum tapi harus yang rame. Jadi yang rame itu belum tentu bisa laku juga karena ternyata kita buka di restoran yang salah di komunitas tersebut. Nah, kemudian teman-teman nih, terus ada juga yang mengatakan bahwa jualan makanan itu cuannya 100%. Enggak, teman-teman. Karena kitanya itu sebetulnya kurang teliti. Jangan kira loh jualan makanan itu untung 100%, hampir nggak ada teman-teman. Itu cuma kelihatannya doang. Aslinya kita tuh belum menghitung seperti sewa. Teman-teman tahu Heaven's Bee sebentar ya, saya tunjukin. Teman-teman tahu nggak Heaven's Bee? Saya itu punya restoran namanya Heaven's Bee di Emporium Pluit. Nah, yuk dapat hadiah bawang yang keberapa nih Nadia? Kelima, Pak. Kelima, oke. Saya tulisin yang kelima ya hadiahnya. Saya punya restoran nih, Heaven's Bee di Pluit nih ya, teman-teman ya. Tunggu. Saya punya restoran Heaven's Bee di Pluit. Luasnya 15,2 meter persegi. Sekali lagi ya. Luasnya 15,2 meter persegi. Berapakah sewa di Mall Emporium Pluit sebulan? Yuk, silakan. Yuk, jawab yuk di kolom komentar. Yang paling mendekati juara. Saya kasih cuma 3 orang penjawab aja. Oke, 30 juta, 20 sampai ini 5 juta. Oke, udah 3 orang menjawab. Thank you. Nadia. Iya, Pak. Kita stop dulu. Oke, stop. Oke, stop. Terima kasih teman-teman. Jawabannya saya bayar sewanya adalah 15,8. Nah, 15,8 juta sebulan, teman-teman. Cuma 15,2 meter persegi. Nah, harusnya tadi Bu Lola menang. Karena Bu Lola paling mendekati dari 15, ini. Tadi Bu Eka Wulan terlambat. Tapi sayangnya harusnya cuma 3 penjawab pertama. Jadi 3 penjawab pertama yang paling mendekati adalah Ahmad. Yeay! Tuh sebentar Nadia. Kayaknya kalau Ahmad jawab begini, sorry Ahmad, kayaknya nggak boleh nih. Harusnya jangan pakai range. Kalau pakai range enak nih, 5 sampai 20. Ah, nggak boleh. Oke, next-nya ya Nadia ya. Ini jadi tidak ada yang menang. Yes, hore. Jadi nggak keluar bawang goreng. Hore. 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 Oke. Oke, tenang aja, masih ada lagi teman-teman. Nah, ini jadinya nih teman-teman. Pelajarannya saya simple. Sebetulnya bisnis itu matematika, teman-teman. Bisnis itu tentang matematika. Dia tuh sebetulnya ilmu-ilmu yang sebetulnya pasti. Cuman kenapa jadi nggak pasti? Karena kita belum meneliti sampai dasar, sampai dalam. Nah, kemudian teman-teman, kalau bisa nanti suatu saat teman-teman udah buka usaha bawang goreng atau apa, jangan pernah malu membeli traffic. Membeli traffic itu apa? Misalnya promote, itu jangan pernah malu. Nah, yang nomor 3 yang begitu pentingnya teman-teman, please banget. Saya percaya bisnis yang kuat itu tentang pencatatan. Saya tahu teman-teman, saya punya kelemahan di pencatatan. Untuk itu ada Nadia. Untuk itu di Bawang Soy ada Anita Prihatini. Untuk itu di usaha saya yang lain ada lagi Pak Hermanto. Karena saya tahu di situ saya lemah. Dan saya percaya banget waktu Deddy Kobusier mengatakan ini.
anak itu harusnya ngelesin yang dia itu jago. Kenapa teman-teman? Karena waktu anak yang dilesin yang nggak bisa dan dipaksa, sebetulnya nilai dia yang 1 dilesin cuma jadi 6. Sedangkan ingat teman-teman tadi yang saya katakan bahwa segala sesuatu yang di-push selalu ada yang dilemahkan. Sedangkan anak kita yang misalnya fisikanya jelek dipaksa ngeles fisika, sedangkan anak kita menggambarnya bagus, akhirnya menggambarnya pun juga nggak jadi apa-apa. Fisikanya pun juga nggak jadi apa-apa. Paham ya teman-teman ya? Justru yang di ngelesinnya itu fisikanya harus lebih sampai matang banget, sampai jadi masuk banget. Nah, saya punya tanggung jawab ke seluruh karyawan saya. Semua yang kerja di saya, sampai nggak dapat ilmu, saya malu dan saya siap mundur. Kenapa teman-teman? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat. Kalau saya nggak memberikan manfaat, berarti otomatis saya pun layak untuk tidak dibilang pemimpin. Nah, kemudian teman-teman yang nomor 4, pastikan teman-teman kalau ada bond, kwitansi, terus akta pendirian PT, lalu juga ada sertifikat atau apapun, please banget simpan teman-teman. Simpan teman-teman. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir, saya sudah tidak percaya lagi silent is gold. Sorry to say teman-teman. Silent is not gold anymore. Zaman sekarang teman-teman memang harus tampil. Hari ini saya pun juga senang ajak Nadia tampil. Siapa tahu bisa dilihat BINUS bagus dan siapa tahu bisa direkrut, bahkan kesejahteraannya pun juga lebih bagus daripada yang sekarang di perusahaan saya. Kenapa saya juga termasuk senang? Karena minimal orang-orang yang saya rekomendasikan juga bagus dan juga siapa tahu juga ingat sama saya yang lama untuk juga bawa untuk jadi lebih sukses. Jadi teman-teman, saran saya sekarang harus lebih banyak sering tampil dan harus lebih banyak sering untuk main sosial media. Nah, kemudian teman-teman, ini yang saya lakukan. Saya catat, saya simpan. Kebetulan saya waktu itu hanya ngambil drag dari Phonebook. Jadi Phonebooknya di Google Contact, saya download jadi seperti ini. Saya download lalu saya ganti text to column, column to text atau text to column, saya udah lupa, saya juga belajar di internet. Ini pembeli-pembeli bawang kita nih sampai 11.000, total 40.000 nih. Kita catetin nomor teleponnya, kita simpen banget, dan ini penting banget teman-teman. Nah, kemudian saya masuk ke dalam industri, masuk ke apa ya, kekinian lah, bawang kekinian. Nah, saya masuk ke bawang kekinian, saya mulai masuk ke banyak aneka anak-anak muda, lalu juga banyak sekali lah teman-teman. Sekarang saya mulai masuknya ke bawang-bawang goreng ke anak-anak milenial bahasanya. Dan masih banyak lagi, saya banyak sekali. Dan uniknya teman-teman, saya sudah dapat endorse sekitar 500 orang. Rp1 pun saya nggak bayar loh teman-teman. Bayangin loh, Rp1 pun sama sekali saya nggak bayar. Nanti teman-teman gimana cara sharingnya nanti di sesi tanya jawab aja ya teman-teman. Nah ini juga, ini salah satu orang pemenang Olimpiade, Maitreya, ini juga sangat-sangat dahsyat. Dia juga baik banget, mau berbagi foto dan juga video. Ada juga videonya banyak sekali teman-teman, dan juga gratis. Nah, ayo teman-teman, sama-sama yuk bareng sama Nadia juga yuk, kita semuanya open mic yuk teman-teman, yuk kita open mic sama-sama mengucapkan ini yuk. Ayo, 3, 2, 1. Berterima kasihlah pada kompetitor Anda. Ayo ulangin yuk. Berterima kasihlah. Ayo ulang Nadia. Ayo berterima kasihlah. Terima kasihlah pada kompetitor Anda. Karena mereka begitu baik. Karena mereka begitu baik. Mereka banyak menunjukkan kelemahan kita. Mereka banyak menunjukkan kelemahan kita. Yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Nadia. Yeay! Thank you Nadia. Nah, teman-teman. Jadi saran saya teman-teman selalu lihat kompetitor. Oke, selalu lihat. Bukan berarti kita nggak fokus sama usaha kita. Bukan teman-teman. Tapi kadang-kadang kita juga harus melihat mereka. Karena mereka itu kadang-kadang punya source yang bisa kita pelajari atau bisa kita tiru, tapi bisa kita rubah bentuknya atau rubah delivernya.
Kemudian saran saya teman-teman, kalau mau bisnis pertama, pastikan Anda jadi resellernya terlebih dahulu. Bukan saya nyaranin teman-teman jadi gabung bareng 1.666 orang yang jadi reseller bawang soy. Bukan teman-teman. Tapi dimanapun teman-teman usaha apapun, saran saya jadi resellernya ataupun juga jadi supporternya dia dulu. Selalu seperti itu teman-teman. Misalnya ada orang pengen buka usaha pecel lele. Tapi dia dulu jadi pekerjanya yang di pecel lele. Paham ya? Terus ada orang buka baju. Dia dulu jadi resellernya seorang distributor. Akhirnya dia sekarang udah bisa ngambil sendiri. Karena jadi reseller itu mudah dan irit teman-teman. Jadi nggak ada kata iri. Saya pun juga nggak ada kata iri. Semua yang reseller saya ternyata jadi usaha bawang goreng juga nggak apa-apa. Saya malah senang karena saya percaya Allah itu adil. Dia itu tahu setiap kebaikan umatnya dan saya tahu bahwa saya itu dijaga semaksimal mungkin kesehatan dan keluarga saya karena juga kebaikan-kebaikan yang saya lakukan. Nah teman-teman, saran saya Anda harus fokus dulu. Minimal satu atau dua lah. Produksi, mau jualan atau mau bisnis. Nah misalnya, ada orang kaya gara-gara punya pabrik plastik sampah. Ada orang kaya gara-gara jualan plastik sampah. Nah, dari itu kan dua-duanya bisa jadi kaya. Satu punya pabrik atau satu lagi jualannya. Tapi yang jualan rata-rata nggak punya produknya, nggak punya pabriknya. Benar ya teman-teman ya? Misalnya, menurut Nadia, Carrefour itu orang produksi atau orang cuma jualan? Yang cuma jualan, Pak. Cuma jualan, karena Carrefour itu nggak bikin apapun, teman-teman. Carrefour nggak bikin deterjen, Carrefour nggak bikin bayam, Carrefour nggak bikin ikan, Carrefour nggak punya tambak udang, dan lain sebagainya. Carrefour itu murni fokus jualan atau distribusi lah bahasanya. Tapi teman-teman yang terakhir saran saya, teman-teman harus terus bangkit. Nah, sekarang pertanyaan, yang Yosa lakukan apa? Nih yang saya lakukan teman-teman. Yang saya lakukan adalah saya melihat kompetitor saya, yaitu kompetitor bawang goreng. Nah, ini bawang goreng apa nih? Itu ada bawang goreng Buik, ada bawang goreng Toserda, ada Brambang In aja, ada bawang goreng Kantin Cici, ada bawang goreng Sumenep Premium, ada ini semua saya pelajarin teman-teman. Semua saya pelajarin. Nah, lalu saya coba yuk jawab yuk. Ini bawang goreng terakhir nih, bawang goreng terakhir. Oke, ini bawang goreng terakhir ya teman-teman ya, bawang goreng terakhir nih. Lebih enak mana? Jualan handphone Apple ke orang yang makan di kantin atau orang makan di Paul kayak atau di TWGT. Ayo, lebih gampang mana jualan iPhone ke orang yang datang ke TWGT atau Paulaner atau dia makan di kantin? Nah, ini kok orang yang jualan makan di kantin. Oke, thank you. Pemenangnya adalah Bu. Oh, Pak Indrawan lagi menang. Oh, Naufal menang. Sorry Naufal, kita bagi yuk ke orang lain. Kita ke Bu Lola lah, kita kasih ke Bu Lola. Yeay! Bener, lebih gampang jualan iPhone ke orang yang makan di Paulaner atau juga TWGT. Kenapa teman-teman? Karena sudah spesifik marketnya. Nah, saya juga kumpulin bawang goreng. Nah, ini juga buat teman-teman ya kalau jualan. Nanti kumpulin aja dari Google, namanya Google Map. Teman-teman ketik nasi uduk, lalu catetin tuh satu-satu. Nasi uduk ini, nasi uduk ini. Nasi uduk kan pasti pakai bawang goreng tuh. Saya juga catetin tuh. Ada bakso, saya catetin. Terus juga ada bakso, ada banyak deh pokoknya dicatetin. Nah teman-teman, yuk terakhir yuk sebelum ke pertanyaan yuk teman-teman, yuk sebentar yuk. Nih catetin ya teman-teman. Akhirnya karena saya fokus ini,
saya mendapatkan penghasilan dari beberapa hal, tapi saran saya buat teman-teman coba maksimal 2 dulu. Saya mendapatkan penghasilan dari bawang goreng itu dari jualan hotel di hotel, restoran, kafe, lalu juga masuk ke 185 swalayan, lalu juga ekspor berusaha sedang tahun ini. Saya juga mendapatkan penghasilan dari eceran, dari Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Reseller juga, saya dapat penghasilan dari reseller, walaupun juga jadi reseller diskon 50%, tapi saya tetap masih dapat untung sedikit. Tapi yang penting juga hobi saya tersalurkan, memberi berkat. Lalu juga saya mengajar dan kasih analisis bisnis di setiap bidang usaha. Saya juga sekarang ngajar dan juga menjadi satu pengajar tetap di satu perusahaan cukup besar dengan 2.000 karyawan. Lalu juga saya menerima maklon. Nah, menerima maklon misalnya ada salah satu artis, dia minta bikin bawang goreng pakai namanya dia. Nah, saran saya teman-teman, pastikan Anda maksimal fokus cuma di 2 dulu. Nggak boleh di lebih banyak. Kenapa teman-teman? Waktu teman-teman fokusin di eceran dan teman-teman juga main reseller, kadang-kadang reseller itu jealous. Nah, terus juga kemudian kalau teman-teman masuk di swalayan, tapi teman-teman juga punya reseller, kita membunuh reseller kita. Ya, jadi fokusin dulu maksimal 2, tapi ya minimal 1 yang teman-teman betul-betul pilih sampai benar-benar dahsyat. Habis itu teman-teman boleh curhat, boleh juga tanya sama saya arahannya bagaimana supaya nggak kanibal. Karena ingat loh teman-teman loh, waktu reseller Anda yang sudah beli sekian banyak, lalu Anda juga masuk swalayan di seluruh Indonesia nasional, akhirnya malah membunuh reseller Anda. Sebetulnya nama kita juga jadi kurang baik, karena kita kurang memperhatikan reseller kita. Nah, kemudian teman-teman, ini silahkan capture screen. Mau yang konsultasi, sharing peluang bisnis, atau dapat ilmu yang bermanfaat, atau yang mau ngajak saya makan all you can eat. Waduh, boleh nih Saburi, Kintan, atau Hanamasa, boleh traktir saya hubungi ini. Oke, teman-teman, mari kita kasih tepuk tangan buat kita semua dong untuk sesi belajar hari ini. Yeay! Oke, teman-teman, ayo kita ke sesi tanya jawab. Teman-teman nanti yang dapat hadiah, please DM ya ke Nadia Dwi 29. Please banget. Soalnya saya suka lo respon. Sorry banget. Oke, yuk kita buka sesi tanya jawab yuk. Boleh dipandu oleh Nadia Dwi 29. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosa atas materinya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, gitu kan. Nah, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang pengen nanya lebih dalam lagi, boleh silakan dibuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau nanya? Dipersilakan. Ayo teman-teman, sesi tanya jawab nih. Oke, ada ini nih, bagus. Naufal. Pak Yosa, Wow. saya mau tanya, gimana cara bangkit dari kebangkrutan dan bagaimana tips survive bagi perintis bisnis yang baru mulai? Silakan Pak, dijawab dulu sambil kita nunggu. Oke, thank you Novel. Tadi Novel juga dapat bukunya nggak ya, Nadia? Bukunya dapat, Noval. Oke. Novel saya kasih bukunya 2. Saya punya 5 buku, saya kasih Novel bukunya 2. Yeay, dicatat ya Nadia ya. Nanti soalnya aku juga suka kadang-kadang kelemahan di pencatatan. Oke Nadia, terima kasih. Jadi Novel nih pertanyaan bagus banget. Sebetulnya tips dari bangkrut ini ada 2 sebetulnya menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi ada 2. Yang pertama, kita cari penghasilan lain yang di bidang yang sama. Itu salah satu tips untuk mengatasi bangkit dari bangkrut yang lebih bagus. Pada dasarnya bangkrut itu juga ada yang disebabkan sama faktor eksternal. Saya itu kenapa bisa pemecatan ke 39 orang, bukan karena bawang saya nggak laku. Tapi industri saya yang memungkinkan untuk nggak bayar. Saya itu supply ke 38 hotel. Waktu pandemi hotel tutup. Saya itu nggak dibayar sama sekali sampai 1 tahun teman-teman. 1 tahun saya nggak dibayar sama sekali. Ini yang bikin kita itu sampai jual 3 mobil dan kita harus terpaksa pemutusan hubungan kerja. Ini yang terjadi. Jadi bangkrut itu bisa karena kesalahan kita ataupun juga bisa kesalahan orang lain. Jadi Noval untuk kalau bangkit dari bangkrut udah pasti kita harus screening keuangan kita, pendapatan kita sama pengeluaran kita. Ini kadang-kadang nih pengusaha males nih. Ini yang gawat. Biasanya perempuan yang bagus tuh. Kalau perempuan biasanya benar-benar catat pengeluaran saya ini yang kecil-kecil betul-betul ditulis. Bahkan biasanya kalau rata-rata cowok sekali isi GoPay, sekali isi ShopeePay udah nggak dihitung lagi. Harusnya itu dengan pencatatan. Nah, yang gawatnya teman-teman, waktu kita udah bangkrut ini, kita harus melakukan 2 hal ini yang harus teman-teman langsung sadarin. Yang pertama, nggak usah berlama-lama sedih.
Nah, yang kedua, coba sebisa mungkin apakah kita bisa ganti bisnis. Jadi nggak usah malu teman-teman. Karena memang ada industri-industri tertentu yang nggak bisa. Misalnya IO walaupun mulai bangkit lagi, tapi jangan salah, udah berapa ribuan IO yang udah tumbang. Nah, maksudnya saya ada beberapa hal yang memang udah nggak bisa di replacement. Jadi tetap, kalau dari sini, begini nih teman-teman, ini namanya pivot. Pivot tuh masih di bisnis yang sama. Akhirnya dari gini, saya akhirnya mulai juga ayam gepuk Pak Gembus waktu itu. Jadi cateringnya Pak Gembus. Lalu, tapi kalau udah dari sini, pergi ke sini teman-teman, itu namanya ganti bisnis. Ini ganti nih. Nah, ini ganti bisnis. Nah, akhirnya saya di Bawang Goreng Soy juga, walaupun juga sekarang udah mulai bangkit, tapi saya malah yang lebih jalannya yang di PT Konsultan Indonesia Sukses ini. Jadi bisnisnya itu jadi berubah bisnis. Tapi uniknya teman-teman, pengalaman yang lama selalu membawa percepatan ke usaha-usaha yang baru. Pasti ya, pasti begitu. Misalnya Noval itu pernah main Dota. Lalu ada lagi League of Legends. Oh, mainnya hampir sama nih keyboardnya. Nah, kurang lebih secara gambaran dapat kecepatan seperti itu. Nah, aku harap tadi jawabannya bisa menjawab. Thank you. Boleh dibacakan lagi Nadia. Thank you Noval. Thank you. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Kak Untung. Ini yang mungkin semuanya akan bertanya-tanya dan mungkin bisa menjadi sesuatu pembisnis di awal mula. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kalau pengen jadi reseller bawang goreng yang Bapak punya, berapa minimal bisa pesannya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Untung. Jadi selama 17 tahun saya berwirausaha di Bawang Goreng ini, saya sudah gonta-ganti reseller gonta-ganti tata cara reseller sebanyak bisa 8 kali lebih. Jadi yang terakhir ini saya itu bikin kegiatan namanya posting jadi duit. Jadi Pak Untung, ini nggak ada sama sekali orang-orang yang segila ini deh, saya yakin banget. Misalnya kita jadi agen Aqua, kita jadi agen Le Minerale, kita pasang banner, kita posting di sosial media, kita dapat apaan? Nggak dapat apa-apa, mereka yang makin terkenal. Nah, kalau di Bawang Soy, itu setiap kali posting dihargain teman-teman. Jadi satu hari satu posting itu dapat Rp1.000. Jadi kita kembalikan. Tapi untuk jadi reseller bagaimana? Jadi reseller cuma bayar 99.000 satu tahun. Satu tahun 99.000. Setiap beli bawang goreng sudah diskon 48%. Jadi, terus Pak Untung tanya lagi, Pak Yoso, jadi pesannya berapa? Satu aja dilayani. Gila nggak? Saya udah benar-benar teman-teman, saya ini udah pakai hati saya, udah sepenuhnya ini usaha bawang goreng ini, mau untung mau rugi pokoknya saya bisa bantu banyak orang. Akhirnya sekarang udah ngebantu 1.666 orang yang berterima kasih Pak Yosa, istri saya jadi punya penghasilan, istri saya jadi punya ini, dan hebatnya lagi Pak Yosa, keagenan saya yang dulu di produk-produk yang lain, saya terpaksa harus konsumsi karena banyak banget stoknya di rumah. Saya harus beli sekian, ternyata modalnya harus sekian. Ya ampun, ngapain? Teman-teman cuma 1 lembar merah, uang merah dikurangin Rp1.000, teman-teman udah bisa nyoba 1 tahun ini kefokusan teman-teman usaha bisnis daripada teman-teman bikin baru, bikin izin edar, bayar BPOM. Waduh, itu udah belasan juta, puluhan juta teman-teman. Dan saya juga lagi mau masuk HACCP, HASAP. HASAP itu teman-teman kalau mau tahu, HASAP itu tuh bisa 30 juta lebih. Itu ngapain? Ini cuma 1 lembar bisa dapat diskon sehampir 50% dan juga posting dapat duit lagi. Gila nggak? Itu sih nanti bisalah itu. Tapi saya di sini nggak jualan, tapi intinya saya di sini saya bikin bagaimana sih caranya orang itu untung. Akhirnya pernah juga saya pelajarin, reseller akhirnya harus beli sekian. Tapi yang untungnya teman-teman, yang untung selalu perusahaan. Kasihan teman-teman yang reseller akhirnya nggak habis, konsumsi terus setiap hari, makan terus setiap hari, bahkan stoknya juga terlalu banyak. Nah, enaknya yang di 99.000 ini teman-teman kalau mau beli yang banyak dengan diskon tetap 48%, 3 bulan sebelum expired kita ganti baru. Gila nggak? Ini cuma orang edan teman-teman, orang edan doang yang mau kayak begini, kalau bukan buat ngebantu teman-teman juga bangkit di pandemi. Oke,
Terima kasih, nanti Pak Untung bisa japri aja ke Nadia Dwi 29 atau ke Yosa Setiadi. Semuanya sekali lagi ini bukan jualan, tapi ini yang basically saya cuma bantu buat teman-teman untuk lebih sadar bahwa memulai usaha itu tuh sebetulnya modalnya besar teman-teman. Tapi salah satunya modal yang paling sedikit dan dibantu ya cuma satu lembar itu, satu lembar uang 100.000 kurang Rp1.000, teman-teman bisa beli barang seharga udah diskon 48% dari yang saya jual di Tokopedia dan lainnya. Yuk, oke, selanjutnya. Baik. Kita ke pertanyaan dari Pak Indrawan dulu ya, karena masih nyambung nih sama pertanyaan dari Pak Untung. Jadi kata Pak Indrawan, menurut saya kalau kita main reseller, sebaiknya juga main eceran, karena reseller itu tidak bisa dipegang, kadang naik turun. Yang penting harga dijaga ketat, sehingga tidak merusak harga. Semisal disepakati harga eceran terendah, menurut Pak Yosa bagaimana? Silakan Pak. Oke. Nadia, kayaknya juga ada beberapa yang kelewat, tapi nggak apa-apa ya. Nanti Nadia lagi scroll. Tadi ada Fitra juga, tapi nggak apa-apa. Soalnya pertanyaannya juga ini saya lihat nih bagus banget, pertanyaannya bagus banget buat teman-teman semua, benar. Nah, thank you Pak Indrawan Chandra. Betul sekali, yang di kita itu ada sistem pelaporan. Sistem pelaporan itu yang kita lakukan berkala. Jadi setiap kali ada laporan, Pak Yosa ini ada orang jual di marketplace harganya sekian. Kasih tahu kita, screenshot kita tegur dan kita tidak kasih barang lagi ke dia. Biasa sampai teguran kedua. Nah, kemudian kalau ada lagi, saya tidak pernah kasih diskon. Ini yang cukup gila sih. Saya tidak pernah kasih diskon di awal. Jadi Pak Indrawan walaupun Pak Indrawan udah jadi reseller dengan diskon 48%, dengan bayar 99.000 doang, tapi Pak Indrawan, loh Yos, katanya saya diskon 48%. Iya, selalu diskonnya saya bayar tanggal 1 sampai 8 di bulan berikutnya. Supaya apa? Supaya nggak langsung menikmati diskonnya dengan jual murah. Bayangin loh, 29.000 teman-teman nih. 27.500, diskonnya 13.000 sendiri. Teman-teman bisa langsung jual dengan harga diskon 8.000 atau 5.000 di awal. Nah, itu saya nggak mau. Semua diskonnya saya kasih setelah bulan berikutnya tanggal 1 sampai 10. Saya sudah bikin sedemikian sehingga supaya nggak saling bunuh-bunuhan, supaya nggak saling sikut-sikutan di harga. Tapi kalau ada di itu, kasih tahu admin kita tegur dan kita stopkan 2 kali pemesanannya dia setelah ditegur 2 kali. Itu sih, harga harus dijaga ketat, betul. Itu yang harus selalu dilakukan. Kalau nggak salah ada satu multi level, waktu itu saya lupa deh. MW kalau nggak salah. MW itu melakukan sidak. Boleh cek juga di Google, ada di Pasar Tanjung Duren, di Pasar Kopro. Ternyata ada produk MW yang dijual bebas di toko-toko kosmetik. Langsung dilaporkan ke hukum dan langsung yang penjualnya itu ternyata juga orang MW juga, langsung dicoret dari daftarnya MW, karena MW itu MLM itu sebetulnya nggak pernah boleh dijual di online loh teman-teman. MLM itu sebetulnya nggak boleh dijual online. MLM itu harus dijual personal selling. Paham ya, personal selling itu misalnya saya ketemu Nadia, saya tentang bicara terus tentang masalahnya apa, ini siapa tahu bisa jadi solusinya. Itu MLM tuh harus begitu. Dan MLM itu semua itu bagus, nggak ada yang buruk. Yang buruk itu cara leadernya ngajarin ke anak-anak bawahnya. Jadinya kita jadi antipati sama MLM. Padahal MLM tuh bagus banget. MLM tuh satu-satunya bisnis model di pandemi yang nggak bisa turun, teman-teman. MLM itu industrinya dahsyat banget. Bahkan di Amerika itu yang nolong ekonominya itu gara-gara MLM. Karena ya mereka MLM-nya dilakukan dengan benar. Dilakukan pertemuan, dilakukan business opportunity lewat Zoom, baru tanya jawab, di situ baru itu secara personal, bukan yang di etalase. Saya nggak pernah setuju yang di etalase. Tapi di Indonesia banyak sekali. Oke, silakan Nadia. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Patra Rizkia. Pak, ingin bertanya tips supaya produk kita selalu diingat orang dan mereka repeat order. Bagaimana, Pak? Silakan. Oke, thank you Saudara Fatra. Sebetulnya ini ada satu, saya ada ngajar namanya 7 tips low budget high impact. Low budget high impact ini termasuk salah satunya itu mengganti seluruh nama kita sih. Coba kalau bisa Fatra Rizkia WA-nya diganti namanya, misalnya Fatra Rizkia online shop-nya apa,
atau produknya apa. Lalu juga kalau bisa Fatra Rizkia membagikan informasi yang berguna yang seputar industrinya. Kalau saya pribadi di IG Bawang Soy, saya membagikan tips-tips makanan tanpa berjualan bawang soy. Jadi saya mempunyai pola itu 10-1. Jadi misalnya di sini Fatra kurang dalam juga ya usahanya apa supaya saya juga bisa rinciin, karena terus terang teman-teman jarang banget saya bisa balesin satu-satu japri, banyak banget teman-teman yang tanya bisnis ke saya, karena saya itu kalau ngasih arahan tuh betul-betul saya sudah apa ya, ibaratnya pakai kacamatanya orang lain juga. Jadi saran saya Fatra coba ganti seluruh nama-nama di sosial medianya yang tentang produk kamu, tentang nama usaha kamu, dan kalau bisa aktiflah di sosial media dengan cara pola 10-10-10. Maksudnya apa? 10 like, 10 komen, dan 10 DM setiap harinya. DM-nya apa? DM-nya hanya menanyakan kabar atau memberikan informasi berharga lainnya. Misalnya DM-nya cuma kasih tahu tentang motivasi quote apa. Nah, itu di DM aja kasih ke dia. Nanti kalau dia kepo, dia tuh akan lihat si Fatra Rizkia ini apa sih? Oh, ternyata di banner IG-nya atau di banner Facebook-nya atau juga di IG profilnya Rizkia ternyata menjualnya ini toh, udah ini toh. Nah, itu sebetulnya low budget high impact. Nah, jadi tipsnya supaya mudah diingat selalu sama orang, ya ingetin terus mereka. Ngerti nggak? Nih, coba deh Nadia jawab ya, Nadia, gimana sih supaya saya selalu bagaimana ya supaya saya selalu kenyang? Memberikan makanan agar Nah, ya makan setiap saat, benar nggak? Supaya kenyang ya makan setiap saat nih. Jadi Pak, saya ingin bertanya bagaimana tips supaya produk kita selalu diingat? Ya selalu ingetin. Iya benar. Ya, udah jawab sendiri itu, selalu ingetin. Udah, gitu aja. Oke, yuk selanjutnya. Yuk, boleh. Dari Ibu Zakia Putri Rahayu. Izin bertanya Pak, apa yang harus kita lakukan saat memulai bisnis? Oke, ini jawabannya singkat banget, cuma 2. Kalau mau produksi sendiri, pastikan ibu jualannya pakai orang lain. Oke, sekali lagi ya. Kalau mau jualan sendiri, pastikan ibu jualannya pakai orang lain. Kenapa? Karena biasanya di awal-awal itu bangkrut dan jatuhnya bisnis karena satu orang ini melakukan semuanya. Ibu juga posting di sosmed, ibu juga jualan, ibu juga beli ke pasar, ibu juga melayani customer, ibu juga menanggapi komplainan, dan juga ibu R&D-nya juga. Nah, itu biasanya berantakan. Saran saya yang kedua ini, ibu pastikan betul-betul usaha yang ibu lakukan ini betul-betul bisa dihandle. Maksudnya apa? Bisa dihandle ini kalau ibu benar-benar nggak mau produksi, ya udah jangan produksi. Kalau ibu cuma mau jualan, ya udah jualan aja. Jadi saran saya kalau mau melakukan saat bisnis, berarti yang poin yang nomor 2, ibu harus bantu usaha orang lain. Misalnya Ibu Zakia Putri mau jualan hijab, apa harus langsung bikin pabrik? Ya enggak. Kita hubungin dulu distributor besar pabrik tangan pertama, lalu kita bahasanya itu kita ngebantu dia ya, kita beli produk dia dan kita jual. Oh ternyata marketnya saya hijab bagus ya. Nah baru abis itu kalau misalnya nggak dapat diskon lebih besar daripada toko sebelah, terpaksa Zakia Putri ini menggunakan dulu sistemnya saya itu. Dulu waktu saya beli bawang kan dulu nggak murah tuh, saya nawar 2.000 perak nggak boleh karena harus ada minimal waktu itu 2 ton. Lalu saya ajak pengusaha lain, ayo ada bawang murah nih, lebih murah Rp1.000 nih, kalau misalnya diskon 2.000 nih lebih murah Rp1.000. Yuk sama-sama yuk kuotanya yuk, gue 1 ton, lu 1 ton ya. Oh ya udah deh. Akhirnya kecapai 2 ton, akhirnya dapat diskon 2.000 loh. 2 ton itu lumayan loh, 2.000 itu hampir 4 juta loh, teman-teman. 2 juta loh. Jadi kita irit irit 1 juta. 1 juta di saya, 1 juta di orang itu. Jadi lumayan. Irit 2 juta, sorry. Saya 2 juta, dia 2 juta. Karena 2.000 kali 2 ton. Oke, irit saya 2 juta, dia irit 2 juta. Jadi kita ngajak. Jadi Zakia kalau mau lebih murah lagi beli hijabnya, Zakia ngajak toko-toko lain, ayo yuk ngambil yuk. Ini kuotanya kalau ke sini nanti kita bisa diskon 50% nih. Nah, Zakia jadi nggak sendiri. Kalau sendiri mungkin diskon cuma 30%. Nah, oke, yuk silakan lagi. Oke, baik. Pertanyaan dari Kasri Eliza. Bagaimana cara mengembangkan small business online dan cara mengatasi banyak orang yang bilang kalau itu saya bisa bikin juga karena zaman sekarang banyak sekali omongan-omongan tersebut. Terima kasih. Terima kasih juga Kasri Eliza.
Oke, Sri Elisa. Menurut saya pribadi yang namanya small business online sih udah harus tetap melek internet sih. Karena internet ini terus terang ya, mau yang kecil aja bisa ngalahin yang besar loh. Maksudnya apa? Misalnya, kamu misalnya industri buzzer, industri paid promote. Coba lihat, malah perusahaan-perusahaan yang besar kayak Aqua, Unilever, atau Orang Tua Group, malah followernya lebih rendah daripada kamu loh. Nah, jadi small business online, saran saya yang pertama untuk mengembangkan bisnis online, kamu harus ngelis marketplace di Indonesia apa aja, lalu e-commerce di Indonesia apa aja. Beda loh teman-teman loh, marketplace sama e-commerce beda ya. Jangan sampai itu. Blibli, Lazada adalah e-commerce. Tokopedia, Bukalapak itu adalah marketplace. Jangan sampai salah loh. Teman-teman sebisa mungkin kalau marketnya small, ya mau nggak mau ya ikut hal-hal yang bisa membesarkan teman-teman juga di sarana kudanya mereka. Jadi kalau kita mau mengejar kuda, kita harus juga menunggang kuda. Nah, terus ini juga bagus nih, Sri Eliza nih, saya juga mau sharing. Saya yang usahanya sudah begini, juga termasuk kecil, menengah ini, saya pun juga ikut beberapa lomba kompetisi bisnis. Kemarin tahun lalu saya ikut lomba namanya www.diplomatsukses.com, itu hadiahnya 2 miliar. Lalu tahun ini saya ikut yang namanya bantuan insentif pemerintah. Saya dikasih 20 juta, tapi kebetulan untuk pandemi COVID cuma jadi turun 10 juta. Itu 100% hibah loh teman-teman. Jadi ada bantuan-bantuan pemerintah yang sudah melek. Jadi saran saya buat Sri Elisa, seringlah melihat beberapa Instagram seperti Kemenkop, terus Kemendak, Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pelatihan-pelatihan. Bahkan sekarang lagi ada halal gratis. Badan urus halal tuh bisa sekitar 3 juta, 5 juta, tapi gratis. Nah, terus cara mengatasi banyak orang yang bilang kalau saya itu bisa bikin juga karena zaman sekarang banyak sekali omongan tersebut, mengatasi bagaimana cara mengembangkan dan cara mengatasi banyak orang bilang kalau saya itu bisa bikin. Emang sekarang semua orang dengan kesempatan yang sama kok. Dengan internet itu semua orang punya kesempatan yang sama. Hanya saja paid traffic-nya berbeda. Sekali lagi ya, hanya saja belanja traffic-nya yang berbeda. Belanja traffic apa maksudnya? Belanja Instagram ad, belanja Facebook ad, tapi saya yang 0 rupiah kasih endorse saja, saya bisa dapat sampai 500 orang gratis teman-teman, gratis di seluruh Indonesia. Oke, yuk silakan lagi. Terima kasih juga nih buat Naufal. Terima kasih Naufal. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Brian Antoni. Kak, saya mau tanya, dahulu kakak sebelum produknya berkembang dikenal orang-orang gimana struggle-nya kakak dalam memasarkan? Terus restoran atau pasar kah yang dulu kakak incar lalu tawarkan? Terus menawarkannya gimana kak? Kak, apabila kita memulai bisnis dan selama 3 bulan tidak ada perkembangan dalam penjualannya, apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Yosa. Oke, thank you Brian Anthony. Jadi sebelum mulai bisnis sebaiknya sebetulnya cari marketnya dulu. Saya tuh termasuk orang yang keliru teman-teman. Jadi semoga pelajaran hari ini bisa teman-teman ambil ya saripatinya. Menurut teman-teman bagusan bikin produk dulu atau cari market dulu? Ayo coba yuk tebak yuk. Siapa Nadia yang jawab yuk? Ayo teman-teman. Menurut teman-teman lebih bagus cari marketnya dulu atau bikin produknya dulu? Ayo. Kalau menurut saya, marketnya dulu, Pak. Betul. Teman-teman harusnya tuh nggak pernah bikin produk duluan. Harusnya teman-teman tuh bikin marketnya dulu. Kenapa teman-teman? Karena marketnya dulu itu adalah yang menentukan produk apa yang cocok. Jadi kalau teman-teman bikin produknya itu, jadi nggak ada kesalahan yang cukup fatal. Maksudnya apa? Teman-teman pernah ngeliat nggak sih orang-orang yang udah bikin banner, bikin spanduk, bikin brosur, taunya ditempelin kertas lagi gara-gara salah harga atau apa? Pernah nggak? Nadia pernah lihat nggak? Pernah. Biasanya kayak keripik-keripik gitu, Pak. Pasti Iya, ada. biasanya orang udah salah. Nah, maksudnya saya jauh lebih bagus kita cross check dulu. Ada satu poin yang saya ingin ajarkan yaitu cross check. Terus kalau dulu struggle-nya, waduh,
saya senangnya gini jadinya. Saya itu tahu bahwa komitmen pekerjaan sales itu akan selalu hadapin sama penolakan. Bahkan kemarin saya juga diketusin, wah kamu calo ya, bisnis new normal calo ya. Waduh itu nggak enak banget teman-teman. Dan saya diketusin sama suami Ibu Ira ini. Tapi ya udah nggak apa-apa. Karena saya tahu bahwa pekerjaan ini tentang penolakan sama pekerjaan ini tentang rasio. Nah, banyak orang sales tuh ada yang, padahal jadi sales tuh enak banget loh. Bener, jadi sales itu pekerjaan paling enak di dunia. Kenapa? Kita banyak teman, banyak belajar. Bukankah kalau kita 1 tahun jadi teller bank, selama 15 tahun kita jadi teller bank, berarti kita pengalaman 1 tahun diulangin 14 kali. Sedangkan sales itu enak teman-teman. Sales itu kita belajar selalu hal-hal terus-terusan yang baru. Nah, enaknya saya itu saya punya rasio. Biasanya saya itu dari nawarin 9 kali, dari nawarin 7 kali, 2 orang mau. Jadi lumayan tuh teman-teman. Saya tawarin bawang ke 7 orang, 2 orang mau jadi beli. Nah, jadi kita harus tahu sales rasionya kita itu berapa. Nah, terus struggle-nya apa? Saya bilang struggle-nya ya memang capek nyari orang terus ya capek. Tapi jangan salah teman-teman. Dengan nyari orang terus ini bukan berarti orang yang lama juga nggak beli. Orang yang lama juga beli. Otomatis kalau kita punya target penghasilan tertentu berapa, kita harus punya gairah ke sana, gairah nawarinnya ke sana. Nah, misalnya aja apa yang bikin saya terus bergairah, ada 3 kata-kata yang ada 3 kalimat yang selalu saya semangat. Untung ada kamu. Nah, coba nih pastikan dulu Brian Anthony, pernah nggak sih temennya Brian Anthony mengatakan untung aja ada lu. Nah, atau misalnya, nah ini kan lu kan jagonya. Yang kedua, lu kan jagonya. Nah, yang ketiga, terima kasih ya karena Brian Anthony ini. Nah, coba dulu nih. Sebelumnya nih, misalnya Renata Joseph, Angga, juga teman-teman semua, misalnya ada Willy Stan, Valencia. Ada nggak sih 3 kata-kata ini yang selalu timbul di dalam diri kita? Untung ada lu. Untung ada Christina. Terima kasih ya Sri Elisa karena lu ini. Wah, Cecilia, ini mah bakatnya lu. Nah, teman-teman kita ada nggak sih yang ngomongin kayak gini? Kalau teman-teman kita yang ngomongin kayak gini, berarti kita tuh bakat di situ. Bahkan yang nggak kelihatan sama kita. Bahkan ada orang, terima kasih ya Devin, terima kasih ya Gabriela, terima kasih ya Deborah. Berkat kamu saya bisa keluar dari masalah ini, berkat kamu saya dapat masukan yang tenang, berkat kamu saya bisa curhat yang hal-hal yang baik. Pernah nggak dapat kayak gitu? Bisa jadi kita jadi pendengar yang baik loh. Dan di Amerika itu ada satu pekerjaan 1 jam tuh dibayar $15, 250.000 cuma dengerin masalah orang, gila nggak? Karena orang-orang yang punya masalah itu perlu teman ngobrol. Dan bisa jadi teman-teman jadi konselornya atau jadi coach di bidang anxiety atau ketidakpastian atau orang gelisah dan lain sebagainya. Lalu restoran atau pasar dulu kah yang diincar? Saran saya incar yang besar. Kalau saya pribadi incar yang besar karena saya udah mengurangi eceran. Saya incarnya itu B2B. Nah, B2B itu hotel, restoran, kafe atau pasar, tapi saya lebih pilih restoran. Karena pasar biasanya itu dijualnya eceran lebih kecil. Karena satu pasar itu kan banyak toko. Otomatis tenaga saya juga nggak mungkin bisa survei ke 14 toko, 20 toko, 25 toko. Saya lebih senang ke restoran. Misalnya ada satu restoran yang pesan ke kita nih 0,5 ton, teman-teman. PO-nya juga cukup lumayan, 80 sampai 100 juta setiap bulan. Enaknya saya cuma kirim ke satu gudangnya doang. Lalu dari gudangnya ini dia ngebagiin ke 112 cabang restorannya. Kan enak begitu. Cuman jangan salah loh teman-teman, perjuangannya juga nawarinnya gila banget. Saya misalnya di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, saya presentasi 6 kali. Saya presentasi di Hotel Mulia 4 kali. Saya presentasi di Hotel Shangri-La 8 kali. Saya presentasi di Hotel Swiss Bell Mangga Besar 6 kali. Saya presentasi di JS Luansa Bintang 5, terus Grand Melia itu presentasi berapa kali ya? Lebih dari 2 kali juga. Jadi nggak mudah juga teman-teman. Tapi ingat, enakan mana? Waktu kita presentasi atau nawarin dapat feedback atau nggak dapat feedback? Yuk jawab yuk. Enakan mana sih teman kita yang kita tawarin nolak, tapi dia nolaknya acuh sama dia nolak tapi kasih tahu alasan? Enak mana?
Dapat feedback, Pak. Nah, bener dapat alasan. Berarti produk kita bisa jadi kita perbaiki untuk mereka. Nah, kalau kita perbaiki ke mereka, peluangnya itu cuma dua lagi, antara diperbaiki lagi atau mau. Nah, kalau mau seumur hidup, teman-teman akan dapat duit, akan dapat klien. Enak nggak? Saya sih jauh lebih senang ditolak tapi kasih alasan. Karena otomatis alasannya diperbaiki, dia udah nggak bisa nolak. Paham ya teman-teman? Saya pengen garis bawahi mindset ini. Ditolak tuh bukan berarti sakit, teman-teman. Makanya dari 38 hotel yang kita suplai dan pandemi ini cuma jadi belasan hotel, harganya beda semua, teman-teman. Di Novotel Mangga 2, di Ibis Style, di Santika Premier, di Hotel Pullman, di Hotel Mercure Kota, terus Mercure Simatupang, Mercure banyak dah, di Twin Plaza, semuanya harganya beda, teman-teman. Kenapa harganya beda? Karena mereka alasannya juga beda-beda. Saya lebih sedih ketika kita itu habis ditolak jadi capek atau jadi nggak mau bangkit. Lah, orang mereka nolak dapat feedback. Kita kan pengusaha. Pengusaha ya kita dengerin feedback. Feedback ini seperti kata-kata mama kita. Kamu tuh harusnya tuh begini. Ya kita harusnya sudah layak dan sepantasnya dengerin. Karena itu yang cocok untuk mereka. Kita nggak bisa paksa, teman-teman. Dulu kesalahan terbesar saya itu maksa semua hotel itu seperti kualitas Ritz-Carlton Pacific Place bintang 5. Saya itu dulu maksa Nadia, saya maksa semua orang itu harus kualitasnya kayak begini. Ternyata salah. Misalnya Hotel Acacia yang nginep di bawah 500.000 dibandingin sama Hotel Ritz-Carlton Pacific Place yang satu malam itu 3,6 juta. Disuruh bawangnya pakai kualitas yang Ritz-Carlton, ya nggak bisa, teman-teman. Saya juga nggak bisa maksa karena feedbacknya itu juga beda ya. Dan bawang goreng sebelumnya itu juga tanpa ada saya juga tetap jalan kok dengan harga yang sekian. Nah, feedbacknya mereka itu yang jadi kelebihannya kita untuk menawarkan produk kita yang lain. Nah, gitu. Oke, Nadia, yuk, yang lain yuk, boleh yuk. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir karena waktunya udah jam segini. Nah, pertanyaan dari Ibu Purwati Wiharjo. Pak Yosa izin bertanya, bagaimana cara pesan bawang soy di tempat Pak Yosa? Minimal berapa banyak? Silakan Pak Yosa, ini pertanyaan terakhir. Oke, thank you. Ini nggak ada pertanyaan titipan nih. Nggak ada pertanyaan titipan, Nadia nggak ada sama sekali ke sini ya, tapi kebetulan aja. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau mulai usaha bawang goreng, pastikan teman-teman memilih cuma satu destinasi aja. Maksudnya apa? Destinasi ini kalau mau jadi produsen, please jadi produsen aja. Jangan langsung gado-gado jadi produsen, penjual, juga pembeli di pasar, ataupun juga sosial media, teman-teman akan ngalamin yang namanya burnout. Dan ini bahaya banget, teman-teman. Burnout ini bahaya banget. Ketika otak kita ini udah benar-benar nggak bisa ngatasin ini. Karena apa bahayanya? Bahayanya itu waktu kita jadi respon kita ke orang lain. Waktu kita lagi burnout, mungkin buat diri kita sendiri nggak begitu bahaya. Tapi yang bahaya ini respon kita ke pasangan, respon kita ke orang tua, respon kita ke anak, akhirnya jadi emosi. Dan ini yang bahaya, teman-teman. Lalu saran saya yang kedua, kalau mau mulai usaha bawang goreng, kalian cari di seluruh Tokopedia, di seluruh Bukalapak, beli dulu produknya dia, beli dulu produknya produsen tersebut, lalu jika cocok teman-teman tanya jadi resellernya bagaimana. Karena produksi dengan jualan itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Bikin materi sama menyampaikan materi itu dua hal yang berbeda. Oke, paham ya? Tahu cara mengendalikan emosi, tapi satu lagi dalam kondisi state emosi dengan real kondisinya itu juga berbeda, teman-teman. Jadi untuk cara pesan bisa DM ke bawangsoy.com ataupun juga DM ke Yosa Setiadi di IG ataupun juga ke nomor saya tadi udah saya screenshot. Minimal berapa banyak? 1, teman-teman. Jadi saya itu selalu beranggapan bahwa 1 aja adalah rezeki. Jadi sekali lagi teman-teman, perusahaan kita bukan perusahaan yang mengkeruk untung sedemikian sehingga harus sekian banyak, tidak sama sekali. 1 pun dilayani seperti orang yang beli 100 atau 200.
Sekali lagi ya, satu pun dilayani seperti orang yang beli satu ataupun juga 200, 100 atau 200. Bisa di bawangsoy.com atau yang di nomor telepon saya tadi 0815 1300 2850. Sekali lagi 0815 1300 2850, bentuknya T. Jangan lupa tuh 0815 1300 2850. Oke, itu aja. Mungkin satu lagi Nadia, satu lagi nggak apa-apa. Kayaknya bermanfaat nih. Ayo, 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 ayo. Satu Iya, lagi. ini udah ada dari Bu Farah. Apakah ilmu pengetahuan yang didapat di kampus punya pengaruh dalam bisnis ini, dalam mengambil keputusan? Silakan, Bu. Oke, ini bagus banget nih. Jadi saya percaya bahwa setiap apapun yang kita pelajari membawa manfaat, pasti. Dan sebetulnya satu hal yang paling mahal dari kampus apa teman-teman? Dapat inner circle-nya. Nah, saya berharap nanti suatu saat nih teman-teman yang dari 54 tadi 57 sampai 60 peserta ini, saya harap kalau diperkenankan, mari Bu Lola dibuatkan grup. Siapa tahu saya juga bisa membimbing dengan keterbatasan waktu saya, tapi sebisa mungkin saya tetap balas walaupun malam-malam kadang-kadang saya suka balesin, tapi saya balas dengan hati, dengan niat, dengan tulus untuk arahan-arahan yang terbaik tanpa jasa apa timbal balik jasa sama sekali enggak teman-teman. Saya cuma senang kalau ngelihat teman-teman sukses. Saya senang kalau ngelihat teman-teman juga maju, dan saya juga senang kalau teman-teman juga sukses, ternyata juga bisa mengajak kita semua untuk jauh lebih sukses, dan juga tidak lupa gurunya atau juga tidak lupa teman-teman yang mendukung. Saya sangat senang. Jadi pengetahuan di kampus ini tetap pasti ada gunanya, walaupun sekali lagi teman-teman banyak orang salah jurusan, banyak orang salah ambil jurusan atau apapun, tapi menurut saya tidak ada yang salah. Menurut saya nggak ada yang nyangka teman-teman, kalau ditarik lagi kesimpulan, kemarin saya diwawancara, Pak Yosa kalau 17 tahun yang lalu main bawang goreng, apakah Pak Yosa menyesal? Terus terang saya menyesal. Terus terang saya menyesal teman-teman. Harusnya saya bisa memberkati orang lain lebih luas daripada bawang goreng. Misalnya saya jadi pengusaha sarang burung walet, saya jadi pengusaha apa. Intinya bukan receh. Kenapa teman-teman? Karena saya melihat bahwa bawang goreng ini, walaupun saya udah 17 tahun, ini saya jujur nih sama teman semua ya. Sebisa mungkin kalau bisa ya teman-teman ya, kalau bisa nih. Ini cukup serius nih. Saya melihat di pengalaman saya di 17 tahun di bawang goreng ini, saya melihat saya kurang dihargai di customer. Sekali lagi ya, saya melihat saya kurang dihargai di customer. Maksudnya apa? Ada satu hotel yang kita sudah kasih tahu bahwa kita sudah izin edar MUI, halal, BPOM, dan lain sebagainya, tapi harga kita kalah 10.000 lebih mahal daripada kompetitor. Yang kompetitornya itu ternyata nggak punya sertifikasi apapun. Akhirnya teman-teman tahu, customer ini hotel, restoran, kafe ini pun juga akhirnya ngambil yang lebih murah. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau mau mulai yang sekarang, coba cari beberapa industri yang dihargai, misalnya kayak sertifikasinya harus sertifikasi financial planner atau sertifikasi cloud service ataupun juga misalnya chef, itu benar-benar dihargai. Misalnya kalau restoran, teman-teman buka restoran, lalu khusus menengah ke atas, teman-teman akan dia dapatnya dihargai sama menengah ke atas. Tapi bawang goreng walaupun menengah, tengah, atas, walaupun saya masuk ke market yang atas, tetap nawarnya seperti pasar. Walaupun saya kelihatannya ngomongnya kasar, tapi ini yang terjadi teman-teman. Waktu kita udah masuk B2B, mau kita siapa, mau kita juga terkenal, tetap aja mereka selalu nawarnya gila-gilaan. Dan saya dengan tulus kasih tahu teman-teman pengalaman berharga ini, bahwa 17 tahun saya berkarya di bawang goreng, akhirnya walaupun saya dihargain, tapi akhirnya bukan tentang market saya yang menghargai, tapi kebanyakan murid-murid ataupun juga orang-orang yang saya ajarin cara bikin bawang goreng yang selalu akhirnya menghargai saya. Jadi akhirnya saya ngambil positifnya dari situ. Tapi kalau dari market, sorry to say, mau hotel bintang 4, bintang 5, mau baru ditawarin 2 bawang goreng sama saya, sama orang yang baru mulai bawang goreng minggu lalu, bisa menang yang minggu lalu gara-gara harganya murah. Padahal belum secara pengalamannya belum tentu banyak, atau juga kapasitas produksi belum sebesar kita, tapi tetap aja mereka yang menang. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau bisa mulai bisnis dengan yang cukup dihargai,
mulai bisnis dengan yang memang potensinya besar di Indonesia dan juga tidak saling apa ya bahasanya, tidak saling sikut-sikutan lah, saling sikut-sikutan di harga. Nah, ini juga terima kasih buat Bu Farah Levita. Terima kasih Pak Yosa atas jawabannya. Semoga kapan-kapan bisa share ilmunya di jurusan hotel manajemen bisnis, khususnya bisnis kulineri. Dengan senang hati Bu, saya pun juga mengajarkan cara bikin HPP, cara bikin harga jualnya berapa, lalu juga cara promosinya yang secara low budget high impact, lalu juga ada cara-cara bikin voucher, dan ada 50 cara untuk memarketingkan produk. Itu juga saya sudah siap semuanya, saya sudah bikin semua PowerPoint-nya dan lain sebagainya. Nanti saya siap sharing kok, saya siap. Nanti hubungin aja. Oke, baik. Ini juga Pak Indra nih katanya juga pengen dibikinin grup. Iya, saya juga pengen menyapa teman-teman semua di sini. Siapa tahu juga kita bisa jadi partner, kita bisa jadi saling bantu, ataupun juga misalnya bisa jadi bermanfaat lah. Ada info apa bisa saling kita retweet, repost, ataupun juga restory dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Purwanti Wiharjo untuk pertanyaannya. Semoga menjawab, semoga bisa membawa kita ke arah yang lebih baik ya teman-teman. Dan juga saya percaya semua yang kita praktek tentu saja pasti bawa hal yang lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih atas semua pertanyaannya. Dan semoga semua jawabannya dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua agar bisa menjadi sukses atau memulai bisnisnya pun bisa lebih baik dan sukses selalu. Oke, untuk acara selanjutnya adalah kita foto bersama. Untuk semuanya dimohon on kameranya. Ayo, silakan kameranya diaktifkan. Nanti teman-teman yang menang tolong DM ya, atau mungkin boleh juga langsung ke Bu Lola, ke panitia, ataupun ke Nadia. Sebisa mungkin satu aja ya teman-teman, jangan dua-duanya ya. Kalau udah ke Bu Lola lalu ke Nadia juga kita jadi rada bingung. Please banget, menang. Udah semua kok Pak, data yang menang udah semua. Ya, tambahan deh satu lagi deh Nadia, buat Ibu Farah kita kasih juga deh. Weh. Kita kasih bawang goreng sama buku yang lagi bestseller di Gramedia beberapa waktu lalu. Oke. Siapa nih yang foto ini? Oh iya, Bu Farah silakan datanya dikirim ke panitia atau saya atau DM Instagram ya Bu. Terima kasih. Ayo silakan. Iya, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih banyak Pak Yosa untuk sharingnya dan Bu Dengan Nadia. senang hati Bu Lola. Iya, Hampir baik, ya hari ini hampir nggak jadi ya. Iya. tadi berapa ya? Setengah jam sebelum mulai saya udah izin. Aduh anak saya lomba. Iya. Baik, mohon di on cam ya kameranya ya. Baik, saya hitung sampai 3. Terima kasih 1, Sri 2, Eliza, 3. terima kasih juga Feni. Ini ada Jonathan Aditya 3 nih slide dahsyat sekali ya, teman baik mohon saya, udah 7 ditunggu. tahun nih, dahsyat. Terima kasih Jonathan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sip. Thank you Pak Indrawan, terima kasih. Terima kasih. Nanti bawangnya kita kirim ya. Semuanya yang menang hari ini juga dapat buku deh. Yeay. Selamat. Terima kasih semuanya. Oke, terima Jangan kasih. lupa itu ya. Mampir booth bawang. Yeay, ada booth bawang di lantai 4C kalau nggak salah. Lagi buy one get one. Yeay. Oke, mungkin acaranya kita tutup aja. Saya selaku Nadia di Permatasari sebagai moderator untuk acara ini, mohon maaf atas perkataan dan perbuatan saya yang tidak sengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses, semangat selalu, sehat ya. Yeay, thank you semuanya. Bye-bye. Ibu Lola mau nanya, Ibu Farah ngirim data ininya nggak, alamat buat dikirim bawangnya? Belum. Oh belum ya? Coba nanti aku cek di daftar registrasi ya.
Oh iya, baik. Nanti tolong ngasih tahu ke Pak Yosa ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Nadia. Ya, izin live ya, Bu. Ya, silakan.